Anda yang menghujat kami, bukan kami yang menghujat Anda. Menghujat piring ke kepala. Biar kalian Maju, sampai di silakan mana, maju. biar kalian sampai di mana saya juga akan sampai. Begitu. Aku di Pasuruan dong. Bener aku di Pasuruan. Di sini dong. Gimana sih Bertu menghujatnya? Penasaran? Siapa menghujat kalian? Enggak ada. Nggak ada. Kami enggak ada yang menghujat kalian. Kalian yang menghujat kami yang hina agama kami. Ya Oh, udah. Bertu, menurut kamu Yesus disalib atau tidak? Jawab dengan jujur. Disalib. Menghujat itu kamu penghujat Yesus, bukan kami. Yang disalib itu pengkhianat, pemakan suap, terkutuk. Masa Yesus terkutuk? Menghujat kau. Kalau kau tidak tahu jalan ceritanya Alkitab kami atau Tuhan kami, tidak boleh kau kutip. Oke, sekali lagi gue tanya, Yesus itu disalib atau kagak? Goblok namanya. Jawab jujur, sekali lagi. Namanya. Barangkali tadi Anda salah ngomong. Yesus disalib atau kagak? Salib. Disalib, aduh, menghujat lagi. Oten, lanjut. Katanya balik sekarang, boleh kan? Apa yang mau ditanyain? Iya, saya tanya balik, boleh. Pagi-pagi Buya. Pagi opung pagi opung. Coba bentar. dulu sama aku. Opung Pipo ini. Sama aku dulu tanya itu tadi. Coba sama aku tanya. Bahasa Arab saja nggak tahu semua, nggak tahu artinya itu bahasa Arab apa. Ini orang ngomong apa sih Kang Madu? Kagak paham aku, kagak jelas. Aja bahasa Arab kalian. Oh ya masih ini amat ya. Paham itu mungkin Bang Bertu aja, tapi dia general ke semuanya gitu kan. Iya kok. Namanya. Ini Nggak pasiennya tahu. Buya gini-gini amat gitu ya. Yang waras sudah pada mualaf, tinggal yang kayak gini, yang sedeng-sedeng. Ya kan. Kalau nggak tahu bahasa Arab jangan sosok tahu. Apa sih? Itu yang punya bahasa Arab apa kita? So tahu kau. Jangan pakai kau lu. Kau yang tidak tahu Kamu bahasa tahu kita Arab. bisa bahasa Arab apa kagak? Kalian nggak tahu bahasa Arab. Pasti orang. Ini lucu nih. Bahasa Arab. Guys, Bahasa Ada yang lepas ya, ada yang lepas ya. Iya, Bahasa Arab di Woi, atas, panggil lalu ambulan, woi, di bawahnya ambulan, panggilin bahasa orang, terjemahan jangan bahasa Indonesia. Iya, Ada yang bahasa lepas Indonesianya dibaca. Alalalala, sebentar tanya. Bukan? Nggak tahu artinya. masukkan ini ya. Apa? Kagak nyambung loh. Kau yang Ini nggak ngomong nyambung. apa gitu loh. Bertu, jadi temanya mau apa Bertu? Gobloknya kali. Bertu, temanya mau Ini, apa? ini tadi habis berapa botol itu ngomong yang lantur gitu tuh. Saya tanya aja nggak bisa jawab. Lucu kan? Lucu kan penghujat dihujat. Lucu kan? Tidak, saya tanya aja kalian nggak bisa jawab. Apalagi mulutnya. kami. Oh iya, Dari enggak. akun lanjut, Bun, Jelaskan di siap. kalian. Kalian itu orang bodoh. Biar kami tuh jelaskan bagaimana kalian nggak terima. Ya, ya. Gobloknya kalian. Ngomong Kau yang goblok. Semua orang muslim itu goblok. Mulai kan. Situ yang nggak ngerti bahasa Arab, tapi ngomong kita yang goblok gimana gitu loh. Bersih-bersih dulu. Yang nggak ngerti bahasa Arab dia yang disebut goblok kita. Lucu dia. Habis berapa botol tadi malam dia. Iya, minum kiranti. Bangun Oh, betul dia. mabuk kiranti itu. Mabuk kiranti 17 botol. Kita tiap hari kok ngadepin yang kayak gitu kok modelnya kok. Atas buat curhat dong. Si Gak Opung bener sama. kayak. Jangan Nah ini dibahas. Mister Abung. Mister TB. Ya enggak. Pak Pipo. Pak Pipo. Jangan dibesarkan. Oh ini Pak Pipo. Pak Pipo. Oh ini Pak Pipo. Oh ini Pak Pipo. Gini dulu, Opung. Opung. Opung ini karena suara Opung mirip Pipo. Nah, yang dulu kayak kalau naik komal itu langsung. Bukan Opung ini ya. Nah, Beda. biar orang ini tahu bahwa Opung TB ini bukan Pipo. Coba buka kamera. Dia bukan Pipo, tapi suaranya Bukan. mirip kali entahlah. Bukan. Ini Opung tuh musuh saya 2 tahun lalu.
Buka kamera Pung, tampilkan, perlihatkan pesonamu Pung. Ayo Pung. Abah Saiful, Assalamualaikum. Abah Saiful, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Saiful Muslim apa Kristen? Masih Muslim. Silakan Pung, dibuka kameranya Pung. Jangan. Nanti dilapor masuk penjara nanti. Dia sama siapa? Enggak, Opung ini orang-orangnya santun kok. Pasien saya yang paling santun, yang paling baik dari dulu sampai sekarang Itu adalah Opung. siapa udah masuk penjara? Si anak Batak. Opung mau masuk penjara? Makanya gak usah buka kamera. Nanti Enggak, Opung mau masuk penjara. Apa kita diskusi ngomong-ngomong penjara? Opung ini kagak menghujat. Kalau Opung menghujat, sudah saya suntik mati dari dulu. Opung ini pasien saya dari 2021. Iya. Dia anak Batak masuk penjara. Nah, itu. Opung juga sama ya, habis minum ya Pung ya. Aduh, kagak jelas juga si Opung ini udah minum berapa botol Opung. Enggak, kalau kepengen kali nggak apa-apa, Pung. Kepengen kali nggak apa-apa, Pung. Kita buat, Pung. Enggak lah. Mana ada Enggak yang kan? masuk penjara. Ya udah santai aja, Pung. Gara-gara Anak Batak aku yang laporkan, Pung. Suruh aja, Pung. diskusi. Nah ini orangnya Pung. Pak Saiful emang hobi banget ye masalah ginian. Hobi banget gua. Anak Batak gua yang laporin. Kalau Opung ini kepengen orangnya, juga ya Pung. kita buat, ayo. Apalagi yang laporin ada di Komal ini loh Bu ya. Iya. Ada. Ini ayah Saiful. Opung sih ngomong-ngomong itu ya kan? Salah Opung. Ya, Iya, padahal gua udah mau lupa katanya tadi. ya. Mau dia katanya ya. Mau. Mau dia katanya ya. Ya udah, lu ajak diskusi lah, lu pancing-pancing sedikit, Mon. Oh siap. Biar Gua siap bisa rekam. masuk delik gitu. Biar. Iya, gua siap rekam. Tapi fotonya teman udah ada, foto sama anaknya ada. Foto udah ada. Ada. Tinggal nyiduk Ada. aja Opung ini. Ada. Opung ingat kan foto Opung yang sama anak Opung waktu wisuda kan? Itu ada di temuan itu Opung. Opung salah ngomong. Ada, Pung. Tunjukkan Ayo, itu Pung. kemarin itu sama siapa itu? Jangan jadi baik Pung. Nah, gara-gara Enggak. Emang jadi baik, Opung. Udah Abu ya jadi baik ya Abu. Seru lah. Tapi cantik Opung yang cewek. Ya, diskusi ya. Opung yang Santai. Aku buka aja. Yuk, diskusi Ini Opung, yuk, Pung, yuk. barusan tuh kita barusan tuh bahas hujatan, Pung. Katanya Islam yang menghujat agama Kristen, hujat Yesus gitu, Pung. Katanya. Iya. Tapi aku punya pertanyaan sih, Pung. Gini, Pung. Salib itu tanda pemberkatan atau tanda kutukan, Pung? Salib. Iya. Iya, ini susah juga menjelaskan itu ya. Ya tinggal pilih lah, Pung. Tanda pemberkatan atau tanda kutukan. Nah itu loh, Pung, pertanyaanku. Cuma di situ doang. Ya. Kalau secara pikiran sama juga seperti yang kamu Kutukan. bilang itu. Yang mana? Karena aku nyebut dua. Kutukan sama pemberkatan. Nah, yang mana tuh kira-kira? Iya kan kalau saya jawab itu sudah pasti dia namanya disalib. Ada ditanya muternya kemana mana Pung? Kenapa Pung? Berat ya? Ditahan-tahan Kenapa itu berat ya? Abu ya. Kenapa berat ya? Ditahan-tahan. Berarti hukuman bukan kutukan. Pagi-pagi Oten udah mancing kesabaran. Hah? Sabar. Tapi satu dulu. Itu Opung sengaja ngomongnya ditahan-tahan takut ya takut. Yuk Pung nggak apa-apa Pung nggak apa-apa yuk. Bu ya, siapa yang duluan emosi nanti kick aja ya dari atas ya. Yang duluan emosi ya. Gak ada yang bisa ngikik gua, woi. Gak ada yang bisa ngikik gua lagi. Kalau dia emosi berarti nggak sanggup dia diskusi ya. Oke, biar saya jawab.
Ya, jawabannya Bung. Memang itu hukuman, namanya disalib itu udah hukuman. Kalau sekarang penjara penjara hukuman mati lah itu. Berarti Istilahnya sama dengan kursi listrik lah ya, Bung. Hah? Hukuman mati sekarang berarti ayat di Iyalah, kursi listrik kan hukuman mati. Ya, itu kursi hukuman listrik. mati. Nah, Iya sama. hukuman mati lagi kita bahas nanti. berarti Kita diskusi nanti. ayatnya dirubah Bung, bukan terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib, tapi terhukumlah orang yang tergantung di tiang salib gitu. Revisi lagi, ganti lagi. Revisi Bung. Ganti pung. Ya kan hukum itu. Itu kan hukum. Ya, bunyinya terkutuklah atau terhukumlah Bung. Terkutuk, terhukum. Ya apa bedanya sih? Ya bilang aja tadi terkutuk Pung, tanda kutukan gitu Pung. Bilang pakai hukuman apa? Kok dia halusin? Itu kan tadi kan kita kan udah sepakat. Apa? Sepakatnya Opung bilang hukuman, bukan kutukan gitu ngomongnya. Aku masih ngerekam Pung, masih muda aku. Ingatanku masih kalau 5 menit yang lalu masih ingat aku. Kutuk dosa yang ditanggungnya, bukan dia yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan, tetapi supaya genap yang tertulis itu. Pung, aku nggak tanya dosa-dosaan, aku tanya salib. Salib doang tuh, ngapain ke dosa-dosaan? Salib tanda kutuk atau tanda berkat, itu aja pertanyaanku Bung. Pak Madu itu bertanya, terkutuk, dia terkutuk. Nah berarti salib tanda kutuk. Iya memang terkutuk. Nah gitu. Ayo, menghujat Yesus kau Pung, di penjara kau. Record teman-teman, kata Opung, Yesus terkutuk, record. Record. Nah, masuk juga. Ya, siap ya Opung ya. Iya. Kena delik nih kan. Gini Bung, masalahnya gini, kan ini salib, kita pasang salib ya, salib secara umum itu tanda kutuk, ya tanda kutuk, kemudian ditempeli Yesus, ya sebentar dulu, Enggak disalib, itu curhat itu namanya itu, bukan gitu, bukan Mr. TV yang menghujat, dengerin. Tapi kalau Buya curhat itu sama Tuhan itu, dibilangnya enggak disalib, memang udah disalib. Closing statement Pung. Closing statement aku Pung. Ini kan kata Opung salib itu tanda kutuk. Salib doang nih, nggak ada apa-apanya. Salib gitu doang. Tanda kutuk. Kutuk ditambah tempelin tuh foto Yesus. Berarti yang dikutuk siapa? Yuk Pung, jangan takut Pung. Bung, Kutuk tempel lah. Aja Pung. Yang tertempel. Nah, kalau salib itu disandingkan sama Yesus, berarti yang mengutuk Yesus siapa? Kutuk tertempel. Gimana sih? Gini Pung, ini salib nih, salib kosong, kan tanda kutukan, salib. Nah, salib kosong. Nah, dikasih Yesus di situ. Oh iya. Nah, berarti yang terkutuk siapa? Yesus disalib. Nah, Yesus yang disalib. Kutuk itu pujian atau hinaan, Bung? Kutuk itu hinaan lah. Hinaan. Berarti kalau Opung mengkutuk Yesus, kata Opung nih ngomong nih, berarti yang menghina Yesus siapa? Yang menghina Yesus. Orang yang bilang Yesus terkutuk kan gitu. Kok saudaramu? Mana ada kita? Orang dia jelas antikristus lah itu. Maksudnya yang jadi saudaraku itu. Enggak lah saudaramu itu. Yang menyelipkan itu. Gimana sih?
Mana ada orang Islam mengkutuk Yang Yesus coba? jelas itu saudara-saudara kalian lah itu yang menyalibkan itu. Kalau kami nggak mungkin menyalibkan itu. Gini, 700 orang ada ndak yang ngutuk-ngutuk Yesus di sini? Bawa kemana lagi kita? Coba. Buya ngutuk Yesus Buya? Oh, tidak. Tidak. Dia diselamatkan karena dia hamba Tuhan, dia penyampai firman, dia kekasih Tuhan. Jadi dia diselamatkan oleh Tuhan seperti Abraham, seperti Yunus, seperti Musa. Diselamatkan, Pung. Lanjut. Nggak ada yang ngutuk nih. Koko ngutuk Yesus, Koko. Nggak ada yang untuk Yesus. Yesus kan diselamatkan tanpa harus tersentuh tangan manusia kan. Dia selamatkan, diangkat ke surga tanpa harus mengeluarkan darah, tanpa harus dipukulin, tanpa harus apa-apain sama manusia lah. Gitu kan. Nggak ada yang ngutuk. Ini yang hujat siapa ini? Opung, siapa yang hujat, Opung? Yang bilang kutuk-kutuk itu siapa? Paulus. Waduh, penghujat dia berarti ya, Paulus ya. Apa? Bukan saya yang hujat. Paulus yang menghujat, kata Opung. Paulus menghujat Yesus. Madu itunya yang curhat sama Tuhan. Aku pula yang suruh curhat. Aku pula ya. Memang kenyataan di sejarah membuktikan sudah disalib. Enggak disalib katanya. Katanya yang sama ngutuk. Tuhan tak ada gunanya itu, bro. Opung yang kutuk Paulus, aku yang disalahin kayak mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru umur 4 tahun, Pung. Daripada harus ngomong sama Opung kagak jelas. Waalaikumsalam, Bang Uratang. Lucu ya. Baru kali ini ya ada yang ngomong kalau yang nyalib Yesus itu termasuk orang-orang Islam juga gitu ya. Saudara abang lah itu. Saudara abang. Nah itu kan itu dalilnya dari mana gitu, asalnya kisah itu dari mana, dongeng baru lagi itu berarti ya. Ya karena tujuan ke kami. Sementara kami adalah pengikutnya. Kami yang Itu suara Opung kecil. Aduh Bunda Melani, Masya Allah Bunda Melani. Bunda Melani ini sekarang sudah harus tampil di depan Bunda Melani. Apa? Bikin gemes ketawanya, bikin jengkel. Itu bagus nih, Oten tambah panas. Bunda Melani luar biasa. Luar biasa Bunda Melani. Harus digali terus talentanya tuh. Luar biasa. Bagus itu Bunda Melani. Lanjut ya Bunda Melani. Aku ngikuti Bunda Melani kemana-mana. Wih, dia bilang mengerikan ketawanya tuh, menjengkelkan Oten. Bener, lanjut ah. Gimana host, setuju tak host? Bunda Melani maju ke depan nih sekarang. Setuju. Tapi oten-oten pada birahi bahaya. Bener, aku ikuti. Ketawanya bikin jengkel aja nih, Oten sama emosi aja tapi Oten kan emosian gitu loh. tadi udah janji, siapa yang emosi itu yang kalah. Janganlah kalah menang, tidak boleh kalah menang. Dari awal tadi kan ada janji, siapa yang emosi dia kalah itu ya. Bang TB coba dengan Bunda Melani. Terus coba. yang emosi siapa dari tadi? Kita ketawa-ketawa dari tadi itu. Iya, ndak ada yang emosi kok. Yang bikin emosi itu Opung. Yang bikin emosi. Makanya kita nunjukin ketawa kan dari tadi ini. On cam kan kita nih, nunjukin kalau kita ketawa ini. Gak ada yang marah. Masa dibilang yang hujat Yesus Paulus kok? Itu yang bikin emosi Opung tuh, bikin emosi teman-teman Opung di bawah tuh. Host, aku mau tanya, boleh host? Oh, boleh kali, boleh. Tapi jangan sama Opung. Enggak, sama hostnya aja, sama host izin. Kalau sama Opung aku nanti Bunda Melani. Host, ini kalau Oten ya, Oten ini contoh nih Oten ya.
Tolong opung ini, opung TB ini, ketika diambil nyawanya, ya, diambil nyawanya, gitu. Kira-kira slow atau gimana gitu, host? Nah, silakan host, ditanggapi. Ini penting sekali host. Ini kan opung udah tua nih. Nah, kira-kira gimana gitu? Silakan. Iya. Jadi gini ya, kalau di dalam Islam, ini menurut perspektif Islam ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, hina idzin tangzurun, kata Allah. Itu di sana tanwin di sana itu tanwin iwad anil jumlah. Takdirnya hina idz balagotir ruhul hulku matang durun. Jadi ketika nyawa sudah di tenggorokan, maka Allah akan memperlihatkan tempat kembali orang tersebut. Apakah orang tersebut kembalinya ke tempat kenikmatan yaitu surga, atau justru sebaliknya orang tersebut kembalinya ke tempat siksaan yaitu neraka. Maka di sanalah sakitnya sakaratul maut gitu. Nah, sakaratul maut itu sakit. Semua orang sakit. Cuman ada yang terasa, ada yang tidak gitu. Nah, yang tidak terasa ini yang tempat kembalinya surga. Jadi saking dia nikmat melihat tempat kembali yaitu surga, sehingga sakitnya sakaratul maut itu tidak terasa. Sama seperti halnya pas kisah Nabi Yusuf kan, Siti Zulaikha dan teman-temannya itu kan melihat ketampanan Nabi Yusuf itu tidak terasa, tangannya diiris-iris gitu. Saking nikmatnya melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai tidak terasa tangan diiris. Nah, begitupun orang yang sakaratul maut, tidak terasa sakitnya sakarat karena melihat tempat kembali yang sangat indah. Tetapi kalau kayak opung sih, kalau tetap standby di Kristen, ya matinya udah mah dicabut nyawa sakit, terus tempat kembalinya neraka. Ya, kita jelasinnya susah. Makasih host, luar biasa. Ini kan begitu, kita gambaran nanti pada saat kematian itu seperti itu gitu ya. Kadang-kadang saking sakitnya itu kita sampai tidak bisa mengeluarkan suara gitu kan, saking sakitnya ya. Luar biasa nih. Opung gimana Opung? Bisa nanti siap? Sebentar. Izin saya turun dulu. Siap. Ustaz Abu ya. Mana tuh? Nandi tuh leh. Pak Le, Nandi Pak Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallah. Wafikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Siapa yang minat berdialog sama Opung TB? Saya udah kagak minat. Silakan. Duh, saya juga nggak minat ini. Karena saya bukan nggak minat, ini saya senang diskusi dengan Bang Opung ini, tapi orangnya santun gitu, enak nggak enak. Jadi gimana ya kalau orang santun ini? Cuman nanti ditanggapi dulu Opung, nanti kalau nanti ketika wafat ini gimana Opung? Siap Opung? Jadi begini, kalau saya nanti daging saya ini dibuat dari tanah, nafas saya ini yang memiliki adalah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Maka kematian adalah keterpisahan daging dengan roh yang dari Sang Maha Besar itu. Yang daging dibuat dari tanah akan kembali ke tanah. Roh yang dari Tuhan yang punya akan kembali ke Sang Maha yang punya. Itu Mr. TB. Roh Opung itu kembali ke siapa? Wong Opung kagak Ya, kenal yang Tuhan. mendirikan. Roh Opung kembali ke neraka, Pung. Gak sabaran Bu ya. Tapi ada itu. Gini sih. Pung. Coba Ustadz Tahta pun mengakui seperti itu. Tapi nggak tahu. Coba buka dulu di Al-Quran, ku bilang sama Gini, Ustadz Pung. Tahta. Pung. Gini, Pung. Yang daging dari tanah kembali ke tanah. Kembali ke tanah. Nah, dagingnya Yesus kembali ke tanah. Yesus dari mana sekarang? Dagingnya Yesus aku tanya. Iya, dia dari mana? Hah? Iya aku tanya, Opung Kembali. Dia kan dikubur. kembali ke tanah. Iya, tapi karena dia dari surga, bukan dari bumi, ya dia kembali ke dari mana dia datang. Ah, berarti bener. Dagingnya Yesus itu firman berarti ya? Iya, memang begitu. Firman jadi daging. Firman jadi daging, disalib mati. Firman mati berarti, Pung.
Iya dah. Ya tadi kan udah kita urai. Iya kan ini awal mulanya firman. Dengan Firman jadi daging. hidup yang menghidupkan kita itu. Aku nggak bahas roh. Ada dua kehidupan di dalam diri setiap manusia. Aku tanya Ada satu Yesus. daging, yang satu roh. Oh mak, Roh tiba-tiba Tuhan. ke roh. Nggak gitu. Aku tanya Yesus. Yesus mati. Boleh Mati ndak Yesus? Mati toh? mati tapi bangkit lagi. Nggak masalah bangkit. Mati dulu toh. Ya. Nah, yang mati itu firman. Firman itu nggak bisa mati. Daging itu yang mati. Daging. Nah, kan daging daging. yang dijadikan tadi mati. Daging itu. Lah, dagingnya Yesus dari apa emang? Daging itu yang mati. Iya, dari apa dagingnya Yesus? Hmm? Dagingnya Yesus dari apa? Dari Roh Kudus. Dari firman toh? Dari Roh Kudus ya. Dari firman. Firman itu telah menjadi daging. Kan gitu Yohanes 1:14. Ya. Nah, berarti daging itu firman. Kalau opung ngomong daging itu mati, berarti yang mati adalah daging atau firman. Pung, paham gak Pung? Iyalah, biar jangan di situ-situ aja kita terus biar meningkat sedikit. Ya, iya bener berarti Pum. Yang mati kan firman. Sudah bolak-balik kita jelaskan yang mati daging. Iya, daging yang dari firman itu. Jadi Yesus itu jadi berasal itu ya, dari tiba-tiba. firman tadi ya, kembali dia menjadi firman kan gitu. Jadi daging dulu, mati dulu firman itu. Baru jadi firman lagi yang hidup. Tapi mati dulu. Iya. Nah, kesimpulannya ada bagian dari Tuhan Opung itu yang mati. Nggak kekal dia. Dia mati kan Pung. Mana ada mati dikatakan kekal Pung? Ya memang dia harus mati. Iya, firman harus mati kan? Kenapa mati? Karena dia membuktikan kalau dia terbukti menaklukkan. Aku ndak bahas fungsi mati, Pung. Siapa yang bahas fungsi matinya firman? Intinya firman yang dikatakan Opung sebagai Tuhan, firman itu pernah mati. Gitu loh Pung maksudku. Nah, kalau dilanjutin, masa firman itu yang katanya Tuhan pernah mati, berarti pernah mati dong Tuhannya Opung. Masa Tuhan pernah mati Pung? Tadi kan udah kita bahas dari awal. Artinya mati itu adalah kematian, adalah keterpisahan daging dengan roh yang ada pada diri kita. Begitu juga Yesus. Keterpisahan firman itu dengan daging yang dilahirkan oleh Maria dan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Iya. Jadi nggak bolak-balik di situ, kita meningkat sedikit. Panjang sekali itu jawaban. Nggak ada yang lebih singkat lagi. Hah? Ya singkat-singkatnya. Gimana sih konsep ketuhanan itu kan harusnya simple. Ditanya A jawab A, tapi ini harus muter dulu. Saya udah dari tadi udah baru mau makan, udah belum juga pas. Memang harus atret dulu Pung. Pung Bun. Harus atret. Kiri, kanan, kiri. Yuk, terus baru sampai gitu. Itu dia. Sampai udah mau ngisi ulang nih pulsa. Aduh, di Amerika pakai ngisi ulang, pusing nggak lo? Bukannya pulsa, maksudnya hadiah nih. Loh, Bunda, semangat Bunda. Bunda TikToknya masih bisa? Di Amerika? Ya, kemarin 2 hari di ban. 2 hari di ban. Terus kan si Trump kan ceasefire tuh Israel sama Palestina kan udah nggak ada perang. Tapi masih ada step-step selanjutnya. Jadi mungkin ini menurut dia, saya pernah dengar sedikit kutipan, akan dicari investor yang dari Amerika. Jadi dia nggak percaya Cina tuh yang punya. Gitu. Gitu. Ada duit nggak? Ada duit. Ayo kita beli TikTok Amerika, yuk. Oh iya, siap.
Biar Bunda Mila bisa online terus nih di tempat Abuya, ayo. Tapi Siap, gini siap, ya, siap. yang belum tahu ya, yang belum tahu Bunda Mila membuat satu apa ya? Apa sih namanya? Satu apa? Ya, jadi orang yang bisa mempulangkan Taifuddin Ibrahim dikasih 1 miliar sama Bunda Mila. Dua udah naik 2. Masya Allah. Aduh, ini mudah-mudahan aparat kita bisa ya termotivasi ya. Yes, haruslah. Nah, Saifuddinnya sendiri boleh pulang gitu loh, nyerahin diri kan dapat duit tuh kan. Oh iya, Masya Allah ya. Sayembara, ya sayembara, gue lupa sayembara. Kita aja Bang Bal yang ngulangin dan aparat kelamaan. Iya. Bentar, gua Ya, telepon boleh. dulu Saifuddin, ntar. Oh iya betul, Saifuddinnya aja menyerahkan diri dapat 2 miliar ya. Barusan udah dikabarin. Bang Baal. Iya, Bang Saiful Baal. udah. Bang Baal dia udah 3 kali lo masuk di Komal Abuya, berarti dia kayak ini tertarik juga tuh. Gimana nggak Abuya? Masalah. Memang Komal ini, Gua Komal yang takut sudah ada live ke kerjasama mancanegara sama ini, luar biasa Komal ini. Iya. Enggak, gua takut Kadang-kadang ada memang kerjasama sama kadang nggak genah ini Komal ini, tapi ya kita apresiasi lah. Lihat senyumnya Abuya itu, Iya, ini ciri kalau gue senyum-senyum kayak gini, gue lagi banyak rokok ini. Lanjut. Tapi jangan lupa saya di follow ya. Kalau yang nggak follow saya nggak kedengeran itu soal duit 2 miliar. Ayo Iwan Pilah yang Cepat follow. follow. Oh sudah kita. Masa 800 orang ini. Saya susah kalau lagi kepengen ini apa namanya yang ngelihat sedikit, kalau ke tempat Abuya ngelihat banyak, berarti Abuya kesohor nih. Saya di sini aja lah, betah udah. Tapi ngomong-ngomong gini ya, Bang TB, Kristen ini nggak akan masuk surga loh, Bang. Soalan bagus ini. Bahas Pak Bal. Bagus ini, bagus. Ya kan gini, kita ini kan sebagai anak bangsa sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan anak bangsa, gitu kan gitu. Nah, Bang TB ini sebagai anak bangsa, saya anak bangsa, saya kan punya kewajiban untuk mencerdaskan teman-teman Kristen gitu kan. Nah, orang Kristen ini kan meyakini 100% bahwa beliau ini akan masuk surga. Padahal enggak, padahal tidak. Yesus mengatakan kalian tidak akan masuk surga. Malahan kalian ini dikatakan adalah orang-orang pembuat kejahatan. Di mana Yesus pernah mendoakan kalian? Tidak pernah. Kenal surga enggak? Kenal enggak surga? Kenal saya. Kenal ya. Jadi gini, kita jangan lari kemana-mana. Ini tentang ini aja dulu, janji Yesus gini, Bang TB. Apalagi Yesus kan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. saya ingin buktikan Kristen masuk surga. Pung, gini Pung, suara Anda minoritas dan ngomongnya gantian ya. Ya, sabar ya, pelan-pelan ya. Opung udah mulai terpancing nih, katanya yang emosi turunkan. Opung Bicara tentang surga, katanya Kristen itu masuk surga, kan saya mau membuktikan bagaimana Kristen itu bisa masuk surga, kan begitu. Silahkan Pung, Pung. Kalau saya dikasih izinkan kan begini nih. Kedatangan Yesus itu adalah membuka jalan orang Kristen untuk masuk surga. Karena Yesus mengajarkan ketika Anda berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak Bapa itu, Sang Maha Besar itu di bumi. Surganya toh dibawa ke bumi, tempat orang-orang Kristen. Bukan Kristen itu yang masuk ke surga. Surga itu yang dibangun orang Kristen. Di dalam kehidupan orang Kristen sudah hidup di dalam surga ketika sudah melakukan ajaran Yesus. Itulah Yesus katakan, ikutlah aku. Nah itu satu bukti. Baik Bung. Saya tanggapi boleh Bung? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dilanjutin semuanya izin saya ada Pengantin panggilan. baru.
Kabar baik, Bun. Baik, Bang baik. Anggun. Izin semuanya ya. Apa tuh? Ada Pak Ya, Nandi toh Bang Madu. Assalamualaikum. Nandi. Panggilan ibu negara, panggilan ibu negara. Oh, masya Allah. Harus wajib. Keren. Gitu. Wajib itu. Baru, Siap. pengantin baru. Siap. Siap semuanya ya. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kafir kagak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pung? Jadi boleh saya tanggapi Pung? Boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi gini, ya, yang Opung pakai tadi ini kayak orang jualan kecap gitu. Kecap saya nomor 1, kecap saya nomor 1. Nah itu. Coba kita ingat, kita belajar dari Yesus ya. Kita belajar dari Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Ini Yesus yang ngomong. Nah, mulai Yesus, lagi dibawa ini kafir ini ya, ini Rian ini mulai lagi. Mulai lagi. Mulai lagi kafir ini panas. Oke, kita lanjut ya. Kita baca di Yohanes 14 ayat 6. Ya, Rian ya, sabar Rian ya, kafir. Lanjut. Iya, kita baca di Yohanes 14 ayat 6. Buka Pung. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini jangan dicomot-comot ayat. Ayat dengan ayat dalam kitab suci ya. Semua kitab suci ya. Hindu, Buddha, apapun lah ya. Yahudi, Islam, nggak tahu nih Kristen. Seharusnya antara ayat dengan ayat terkorelasi. Tidak ada kontradiksi. Ketika Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini seorang pun di sini siapa? Orang-orang ini siapa? Kan kita harus paham. Nah, kita lihat kalau merujuk kepada orang-orang, ini bukan orang Batak, bukan orang Sunda, bukan orang Bali, bukan. Ini kepada orang-orang Israel. Lihat di Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya itu tidak ada lain-lain lagi. Hanya only hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak masuk itu suku Batak, Sunda, Jawa, tidak masuk. Oke? Kemudian kita lihat. Lalu bagaimana? Lihat di Yohanes 17 ayat 9. Tidak ada doanya untuk orang Batak, tidak ada doanya untuk orang Sunda, orang Makassar, tidak ada. Yohanes 17 ayat 9, apa kata Yesus? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Nggak masuk Opung. Opung nggak masuk. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Ya Bani Israel, umat Israel. Karena Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mereka siapa yang didoakan oleh Yesus di Yohanes 17:9? Aku berdoa untuk umat Israel, untuk Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Itu Yesus yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Opung nggak bukan miliknya Yesus, Pung. Ketipu kok, Pung. Lanjut, Pung. Oke, saya tanggapi ya. Jadi anggur asam tadi bilang hanya untuk Bani Israel, ya kan? Kenapa suku Israel yang 10 suku sampai sekarang tidak ketahuan di mana-mana? Karena sudah kepencar ke seluruh dunia. Makanya ketika dibilang ke suku Israel, coba kita ingatlah, kalau suku Israel yang 12 itu sekarang yang ketahuan identitasnya hanya 2 suku yang ada di Israel sekarang, yang seluruhnya tidak tahu di mana-mana, berpencar ke seluruh dunia. Maka ketika firman Tuhan, kata Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah firman Tuhan, bukan untuk Bani Israel. Oke lah kalau dalam catatan Bani Israel, tapi Israelnya yang 12, yang ada tinggal 2, yang 10-nya di mana-mana sudah, dan tidak ada yang tahu identitasnya.
kesukuannya dari mana, apa dia yang mana itu. Mengapa kok bisa tidak tahu itu? Nah, itu yang bisa saya jawab untuk Anggur Asam itu. Boleh saya jawab sedikit? Silakan Bunda. Yang lain itu udah habis, Bang. Suku mereka tinggal itu aja. Jadi yang ada itu 2 suku, ya ada di Amerika, ada, of course mereka menyebar karena ada peperangan di negaranya sendiri. Mereka di Amerika, mereka dari Polis. Tapi yang sekarang ini banyak, itu bukan orang Yahudi asli. Orang Yahudi asli itu hampir punah. Itulah mereka yang ikut berdemo dengan kita-kita. Kalau lagi kemarin itu demo urusan Palestina. Palestina itu dibela sama orang Yahudi, memang Yahudi, bukan beragama. Jadi apa bedanya ya? Sebentar. Nah, Yahudi itu bangsa. Israel itu bangsa. Nah, Yahudi itu agama. Nah, yang original orang yang asli seperti kita orang Jawa asli itu udah pada hampir punah, udah tinggal sedikit lagi. Yang ada sekarang yang tinggal di Israel, yang ribut yang apa, itu cuma agama aja Yahudi, tapi mereka bukan keturunan asli dari asal zamannya Yesus. Ada berapa, ada 12 murid, itu udah pada punah, Bang. Jadi yang masih sekarang ini yang jadi rabi, kita bilang di sini rabai, yang pakai kuncir kepala, yang pakai tutup ini, yang masih mengikuti ajaran Torah, itu pun dia punya Torah, kalau saya Talmud kalau nggak salah, itu juga ada beberapa ini yang dibuang sama mereka. Jadi sudah mereka pun termasuk orang-orang yang exile, artinya orang-orang yang terbuang karena mereka tidak mengikuti original Torahnya. Jadi si Bapak jangan salah, orang-orang Yahudi yang original itu sudah tidak banyak lagi, dan itu pro Palestine. Terpaksa saya menghubungkan ke situ karena kalau kita demo, mereka itu support. Nah, yang nggak support yang sekarang dipegang sama Netanyahu itu Zionis. Orang beragama Islam juga. Islam kan banyak tuh, seluruh dunia ada Islam. Apa dia berasal dari keturunan Rasul? Kan enggak. Sama Yahudi juga. Yang mereka 12 orang itu, yang masih sisa 2 itu, ya tinggal nggak banyak lagi udah. Itu yang ikut perang sekarang ini melawan Zionis. Mereka berperang melawan negaranya sendiri. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Bang. Tapi kan kita harus melihat dari kenyataan. Kenyataannya di TikTok itu TikTok nih, teman-teman Muslim, bela teman-teman Muslim itu ada jauh nih, masuk dong. Gimana? TikTok siapa itu? Yahudi ada masuk kata. Yang jelas Presiden Amerika itu Yahudi. Ya, bisa dibilang karena Kristen udah punah di sini, benar Bang. Ya, tapi kan kita kan melihatnya dari yang sudah nyata loh. Ya justru ini kenyataan kan, saya hidup di sini, Bang. Gimana sih? Saya hidup di sini, saya bergaul sama mereka sejak Palestina kemarin. Masuk saya itu salah satu kenyataan bukti yang saya katakan. Tapi Mr. Tibi, tapi intinya Yesus tidak mengenal kalian, tidak mengenal Kristen. Yesus sudah terangkat, ya sudah terangkat. Kemudian lahir Kristen, sekian puluh tahun baru lahir Kristen yang diprakarsai oleh si Paulus. Nah, ketika diceritakan dengan segala macam kematian Yesus, dibawalah kisah ini ke Roma. Kematian Yesus dibawa kisah ini ke Roma, kemudian dinarasikan bahwa dia turun ke bumi, jadi Tuhan turun ke bumi jadi rupa manusia, itu Yesus. Itu dibawa ke, cerita ini dibawa ke Roma Yunani sana. Dikembangkanlah cerita ini seperti pagan. Makanya Kaisar Roma masuk Kristen, dan mereka berdamai dengan memperingati kelahiran Dewa Matahari disesuaikan dengan kelahiran Yesus. Makanya kenapa Kristen berkembang di Roma Yunani, karena dikawinkan dengan pagan. Makanya kenapa di setiap gereja-gereja Katolik itu berseliweran patung-patung, ya. Ciri khas pagan itu ya patung.
berhala-berhala itu. Makanya kenapa patung-patung Yesus itu dibuat, Bapa, Yesus bayi, Maria memenuhi gereja Katolik. Protestan menolak itu ya, tidak ada patung di gerejanya. Tapi ingat, Kristen bermula dari Katolik. Ya, Martin Luther yang memecahkan ini menjadi Protestan. Tapi mula asal dari Kristen ya itu Katolik Roma sana, patung. Gitu Bang ya. Karena ajaran yang dibawa si Paulus ini tidak diterima di Israel sana. Ditolak. Karena ya ajarannya dilarang sunat. Ada dosa waris. Dan apa ya? Pokoknya Kristen ini adalah sebuah sekte yang dibuat oleh si Paulus. Gitu Bang. Jadi nggak ada narasi di Bible Yesus berhubungan dengan Kristen atau Yesus ada hubungannya dengan Kristen. Oke, lanjut. Ajaran Paulus. Bukan hanya ajaran Paulus, bahkan Yesus sendiri pun ditolak sama Israel. Kenapa hanya Paulus? Karena kalau Israel menerima Yesus, maka kiamat sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bukan cuma Yesus yang ditolak Israel. Semua nabi-nabi ditolak. Ditolak. Zakaria dibunuh. Bentar. Zakaria dibunuh. Yohanes Pembaptis dibunuh atau Nabi Yahya itu dibunuh semua oleh mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ingin diracun. Udah bahkan salah satu sahabatnya meninggal. Itu perbuatan Yahudi. Ya, perempuan itu adalah seorang Yahudi. Perempuan yang meracun. Jadi semua nabi-nabi itu memang ingin dihancurkan ingin dibunuh oleh Yahudi ini. Bukan cuma Yesus. Ya. Bagaimana si Yohanes Pembaptis itu dipenggal, Zakaria dipenggal. Jadi memang kerjaan mereka itu membunuh para utusan Allah. Jadi jangan heran kalau Yesus dibunuh gitu loh. Ya, mereka itu ya kerjaannya mereka memang begitu. Seperti dikonfirmasi dalam Al-Quran pun bahwa para utusan Allah dibunuh. Ya. Jadi bukan nggak ada hubungannya ya ada hubungannya dengan Kristen ya. Silakan Bun. Ya, jadi Yahudi ini di Al-Quran juga ada bahwa dimuliakan manusia yang termulia. Itu kalau mereka tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya itu yang namanya Israel never have a land. Jadi sampai kapanpun Israel itu tidak akan pernah bahagia di rumahnya sendiri. Dan tidak akan pernah. Itu janji Allah. Tuh, saya kasih tahu. Karena apa? Mereka tuh sadar, ya nih yang masih sekarang ini sadar. Apa katanya? We are exile. Exile artinya terbuang. Jadi yang tadinya dimuliakan, tapi karena mereka melanggar, jadi seperti manusia terbuang. Enggak ada mulia-mulianya lagi. Jadi Israel itu tidak akan ada ini. Lihat aja, kemanapun dia tinggal, itu akan ada terjadi bencana. Di mana-mana mereka tuh kan sudah keliling, ke sini, selalu terbuang. Itu memang sudah kadarullahnya seperti itu. Jadi jangan heran kalau dengan selama Israel masih ada, Middle East itu tidak akan pernah aman, selalu bencana. Karena memang ada kelicikan-kelicikannya. Itu dibuat dari awalnya itu seperti itu sehingga dirubah. Torah itu dibuang, apa yang ada kepentingannya untuk saat sekarang mengenai Islam, mengenai Rasulullah SAW. Itu ada robekannya. Memang seperti itu. Makanya disimpan tuh yang original tuh. Mungkin suatu saat akan terbuka biar yang lain lihat. Nah, itu aja yang saya tahu. Oke, saya tambah sedikit. Opung boleh Opung ya? Oke, Opung ya. Jadi kita kembali Pung. Jadi Kristen ini atau Opung ini kita fokus ke Opung aja ya. Yang di Indonesia ini ya. Ini bukan apa tidak pernah didoakan oleh Yesus. Memang tidak diutus untuk kalian, ya. Seperti katakan tadi ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel. Aku berdoa untuk mereka, umat Israel, Bani Israel, bukan untuk dunia, bukan untuk orang Indonesia, tidak.
Malah di Matius 10 ayat 56 dikatakan Yesus apa di sana? Dia mengutus 12 muridnya apa? Janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain selain Israel, masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak ada opung di sana. Yesus bilang, pergilah, jadikan janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak ada itu, bangsa Malaysia, Singapura tidak ada. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Yesus yang ngomong di Matius 10. Jelas itu ya. Jadi tidak ada di sini. Bahkan Yesus melarang keras itu ya, kalau itu untuk ke bangsa lain itu jelas. Nah kita lihat coba ya. Di Kisah Para Rasul, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberikan Injil di Asia. No, dilarang ya itu. Dilarang. Dilarang. Jadi yes, seperti yang kita tahu bahwa kalian ini tertipu sebenarnya ya. Tertipu selalu menggunakan Matius 28 ayat 19, Markus 16 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Ini ayat-ayat palsu. Ayat-ayat palsu agar bagaimana bisa diterima di luar Bani Israel. Dibuatlah ayat seolah-olah mengatasnamakan Yesus. Matius 28 ayat 19. Dia ayat palsu. Kemudian dipakai lagi di Markus 16 ayat 15 ayat 16. Dia ayat palsu juga. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini ayat palsu loh ini. Ini adalah tidak ada di originalnya, tidak ada, disisipkan oleh bapak-bapak gereja seolah-olah ada, itu adalah perkataan Yesus. Jadi begitu ya, ini Bang TB. Jadi fokusnya Yesus ini hanya untuk Bani Israel, dan Yesus tidak sama sekali mendoakan kepada Bani Indonesia. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka Bani Israel yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Selesai, tamat. Taubat, 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 Bang TB. Mantap. Tapi opung bentar Pung, saya sapa dulu nih. Ibu Tina, selamat pagi Bu. Bu Tina. Salam, selamat pagi. Ya, Ibu Protestan Katolik Bu? Protestan. Oke. Opung mau menanggapi dulu atau Ibu Tina mau menanggapi Opung? Gimana Pung? Saya tanggapi dulu, saya Saya tanggapi. dengar aja, Pak. Silakan Pung. Kita buktikan Saya dengar aja dulu, Pak. ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Anggur Asam tadi. Kita buktikan Saya dengerin aja dulu, Pak. bahwa kita sama-sama satu aliran, satu kepercayaan. Itu jangan kita selalu berpedoman dari pemberitaan Yesus saja. Kita naikkan dulu di Kejadian 12 ayat 8. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi. Ini dengar jelas Anggur Asam. Semua kaum di muka bumi Itu untuk Ibrahim, Pak. Itu untuk Ibrahim. Ibrahim itu. mendapat berkat. Bukan Yesus, untuk Ibrahim. Untuk Abraham. Tapi kan semua orang di muka bumi itu yang jadi intinya loh. Yang memberkahi Abraham itu kami orang Islam, Pak. Setiap hari, Pak TB, setiap hari kami itu sholat pasti menyebut Abraham, menyebut Ibrahim. Dalam tahiyat akhir kami selalu memuliakan Ibrahim. Aku akan memberkati. Itu bukan untuk Yesus ya. Aduh, dia kira untuk Yesus, kasihan. Berkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya iya, kami Pak, ini orang Islam memberkati Abraham. Engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini sudah di atas Yesus. Itu untuk siapa? Itu untuk siapa, Pak? Apa Anda tahu itu untuk siapa? Ya, ini kan itu untuk Abraham, bukan untuk Yesus. firman Allah. Abraham, Ishak dan Yakub berfirman kepada Abraham. Itu untuk Abraham, Pak, dan itu kami lakukan setiap hari kami sholat. Di tahiyat akhir kami, itu kami menyebut nama Abraham, nama Nabi Ibrahim. Kami memuliakan Pak, orang Islam yang memuliakan beliau.
Coba di dalam gerejamu, apa pernah kau sebut-sebut Ibrahim? Apa kau sebut Abraham di gerejamu? Apa kau memuliakan iya. Ibrahim? Ada nggak doa? Abraham? Ada nggak doa untuk Abraham? Nggak ada. Nggak ada. Baca tadi. Yang di gerejanya itu haleluya, haleluya. Ini kalau sudah Bunda turun tangan, Buya, aku ampun. Buya. Itu kebenaran, Pak. Kebenaran di gereja di Bible itu, Pak, kebenaran itu Abraham tuh itu perkataan Allah, firman Allah kepada Abraham. Bunda kan, saya kan buat masukan kayak yang dibilang Pak Anggur Asam bahwa Nah, saya meluruskan Bapak yang Bapak tidak tahu, saya luruskan bahwa itu bukan untuk Yesus, itu untuk Abraham. Sebelum Yesus pun Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah berfirman kepada Abraham bahwa melalui keberadaan Abraham maka seluruh dunia akan mendapat berkat. Itu yang mau saya katakan. Ya itulah orang Islam, Pak. Orang Kristen emang sholat Tuhannya Abraham kan? Enggak, Tuhannya Yesus. Kita tuh sholat setiap hari, Pak, mendoakan Abraham. Tuh, mau dibacain, cobalah. Apa kaitannya dengan Islam, coba Bu? Yang Ibu Ya bilang. kaitannya sekarang yang ikut Mila Ibrahim itu siapa? Yang ikut ajaran Ibrahim itu siapa? Kristen. Ada tanda-tandanya di situ. Nah, ya udah. Ada. No. Kristen Abraham, bukan Ibrahim. Ya itu dari bahasa aja, dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Kalau itu Bu ya. Karena itu serumpun, saudara. Abraham itu bahasa Ibrani, Aramaik, itu serumpun. Itu bahasa Arab menjadi Ibrahim. Beda kalau Yesus itu ya dari Yunani sana, Zeus. Makanya di Yunani sana itu us-us semua, Saturnus, Uranus, Paulus, us-us semua itu di sana. Karena apa? Dari Zeus, Nah, gitu Pak ya. Jadi yang memberkati Abraham itu kami orang Islam di dalam salat tahiyat kami, tahiyat akhir kami ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami menyebut Abraham itu di setiap sholat kami. Mana ada Abraham di tempat Ibu Ibrahim? Ya, iya kan bahasa mana ada Yesus di dalam perjanjian, di dalam pengajaran Yesus. Siapa siapa namanya Yesus? Iso itu bahasa Ibraninya Iso, nggak ada Yesus. Yesus itu ya itu bahasa Yunani. Yesus Kristus di Indonesia kan itu Yesus yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi, ya. Yesus yang diurapi itu Kristus, itu bahasa Yunani. Harusnya di situ Yesus Mesias. Iso Mesias itu bahasa Ibraninya. Tapi diyunanikan menjadi Kristus. Kristus masih di Indonesia jadi Kristus. Bahasa Yunaninya Kristos. Ya, jadi itu artinya yang diurapi. Harus berpikir kalian, Tuhan kok diurapi? Itu aja tuh sudah kalau kalian cerdas, nggak mungkin kalian menuhankan orang yang diurapi. Kristus itu atau Mesias itu artinya orang-orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan. Ya itu para nabi, rasul utusannya. Itu itu aja dulu kok. Karena Yesus ini Mesias, Kores Mesias, Salomo Mesias, artinya orang-orang yang diurapi. Daud Mesias. Semua manusia ini manusia pilihan yang diurapi, dipilih oleh Tuhan. Yang mengurapi siapa Tuhan. Ya, itu dulu kau pelajari tentang Mesias. Apa itu Mesias? Nah, Mesias itu orang-orang pilihan yang diurapi Tuhan. Kores diurapi, tapi kenapa di dalam Bibelmu Kores tidak disebut Kristus?
hanya Yesus disebut Kristus. Hanya Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani. Karena penerjemah ingin mengaburkan, memaksakan Yesus ini berbeda dengan yang lain. Pada sama-sama diurapi. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, Yesus Kristus. Harusnya di dalam Bibelmu, kalau Yesus Mesias diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, dibuat menjadi Kristus, harusnya Daud juga Kristus, Salomo juga Kristus, ya Kores Kristus. Karena semua itu adalah manusia-manusia yang diurapi Tuhan. Begitu saudara. Oke, silakan apa lagi? Ibu bunda ini bernarasi Tuhan nggak ada di catatan diurapi. Baca di Bibelmu, Kores itu diurapi. Tuhan diurapi maksudnya, bukan Kristus, bukan Mesias, Tuhan gitu. Di mana diurapi? Apa itu? Di mana Tuhan diurapi? Kita baca ya. Kita baca ya nih. Dalam Yudaisme, Mesias adalah sosok Raja Yahudi yang akan datang dari garis keturunan Raja Daud dan diurapi. Mesias yang diurapi kan? Ibu kan bernarasi jadi Tuhan yang diurapi. Cari dulu definisi Mesias. Apa itu Mesias? Belajari dulu Mesias. Nah, kalau Mesias yang diurapi Mesias. Jangan jadi Tuhan yang diurapi, itu maksud saya. Udah. Ya, Yesus itu Mesias. Yang diurapi, Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus. Pelajari dulu itu apa itu Kristus. Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Yunani. Nggak mungkin Maria menamakan anaknya orang Yunani. Sementara dia orang Israel, orang Yahudi. Masa dia menamakan anaknya nama Yunani? Makanya di dalam bahasa Ibraninya itu Yiso. Bahasa Arabnya Isa. Karena apa? Itu serumpun. Sama-sama bahasa Aramaik. Seperti kita ini ya, Malaysia, Brunei, Indonesia itu serumpun bahasa Melayu. Nah itu mereka serumpun bahasa Aramaik. Arab. Ibrani itu serumpun, makanya mirip dari Ibrahim, Yiso menjadi Isa. Nggak ada Yesus itu Yunani, Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Kenapa? Karena Kristen itu ya pusat Kristen di Roma sana. Makanya bahasa Bibelmu itu bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia tidak dirubah itu Kristus. Tetap Kristus. Karena kenapa? Lai ingin membedakan Mesias-Mesias yang lain. Itu. Jadi tolong deh pelajari dulu apa sih Mesias itu. Apakah Mesias ini Tuhan? Itu dulu. Nggak ada Mesias itu Tuhan. Ini konsep Yahudi ya. Konsep Yahudi itu Mesias. Konsep di Judaism sana. Kita lanjut sebentar Bunda. Lanjut Bang, silakan. Jadi gini ya, tetap kita fokus bahwa Kristen ini tidak akan masuk surga ya. Ini janji Yesus loh ya. Kita tidak boleh, Islam tidak boleh menerjemahkan, menafsir, framing atau menghujat ya. Di sini kita berdasarkan Yesus. Tadi mengatakan 12 murid. Coba baca itu. Mengenai 12 murid ini, yaitu kepada suku Israel ya dari Yakub. Coba baca di Kejadian 49:28. Tadi kan Bang TB membawa Kejadian 17 kalau tidak salah ya. Nah ini coba dibaca di Kejadian 49:28. Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Jadi masing-masing 12 suku ini masing-masing. Ada 12 nih. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada di sana 12 suku ini, suku Batak, suku Sunda, tidak ada. Apalagi suku Makassar, tidak ada di sini. Jadi tetap
Yesus ini fokus kepada Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, yang hilang ini apa? Karena memang pada saat itu adalah penjajahan Romawi, banyak tersebar bahwa orang-orang Bani Israel ini menyebar ke semua negara. Ada ke Yaman, ya kan? Seperti ada yang ke Mesir. Seperti itu. Makanya diutuslah ke bangsa-bangsa, maksudnya bangsa Israel yang ada di Mesir, ada di Yaman, Yordania, diambil itu. Itulah yang diselamatkan oleh Yesus. Terus bagaimana Bang TB? Iya enggak lah, bukan orang Israel. Karena yang dibilang dua suku-suku bangsa di sini ada 12 jumlahnya. Yaitu itulah yang dikatakan bapaknya kepada mereka, kepada Allah. Yang dikatakan Allah kepada atau bapaknya kepada Yesus di Kejadian 49 ayat 28. Ya seperti itu. Jadi tidak termasuk di sini bangsa-bangsa. Bang TB nggak masuk. Bang TB masuk di mana? Nggak akan masuk. Makanya inilah nama ke-12 rasul ini. Nah, kemudian 12 rasul ini adalah Paulus ini ya. Paulus ini adalah mengaku rasul yang ke-13. Ini kan ngawur Paulus ini. Siapa yang ngangkat Paulus? Padahal sebelumnya Yesus sudah mengangkat 12 rasul di Matius 10 ayat 24. Inilah Yesus yang ngangkat ini. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yebedius sampai di Yudas Iskariot. Di mana Paulus? Gak ada Paulus. Nah itu ya saudara-saudaraku, saya hanya ingin mencerdaskan teman-teman Kristen. Cepat bertobat. Kalian tidak akan masuk surga karena kalian tidak masuk dalam pengajaran Yesus atau yang akan diselamatkan oleh Yesus. Yesus fokus kepada Bani Israel. Silakan. Pak Anggur Asam suku apa? Pak Anggur Asam suku apa Pak Anggur Asam? Pak Anggur Asam Sunda dong, abdi mas Sunda. Enggak, kalau biar detailnya kan begini. Kalau Anggur Asam bisa membuktikan bahwa suku Sunda itu bukan berasal dari 12 suku Israel, aku bisa percaya sama Anggur Asam. Bisa, kalau bisa dibuktikan sama Anggur Asam. Suku Sunda apa hubungannya dengan 12 suku Israel? Iya. Aneh-aneh aja. Pasti Kalau bisa dibuktikan nggak jelas, dari mulai kacau. itu yang sampai sekarang tidak tahu di mana. Kalau Anggur Asam bisa membuktikan bahwa suku Sunda itu tidak termasuk dari 10 suku yang hilang itu. Ya tidaklah, ngapain dengan Israel? Ya maksud saya kalau Anggur Asam bisa membuktikan datanya tidak termasuk Sunda. Terbukti ya. Terbukti saya bisa bahasa Sunda, lahir di tanah Sunda, Priangan. Selesai itu bukti, dua alat bukti selesai. Saya tidak lahir di Israel. Jadi Bang TB gini Bang TB. Ini ya, coba ya kalau kita baca di Noten. Coba daripada tantrum ya, kita diskusinya berdasarkan ini aja Alkitabiah. Jadi gini, Bang TB. Jadi Yesus ini di surganya Kristen yang dikabarkan oleh Yesus ini, jadi ada 12 pintu di sana. Yaitu 12 untuk suku Israel. Bang TB lewat pintu mana lewat pintu mana? Ya gini Bang Anggur, Pak TB nih kalau misalnya masuk di salah satu pintu kan ditahan oleh malaikat, kan dijaga oleh malaikat tuh, tiap pintu dijaga oleh betul. malaikat, ditahan. Stop, Mr. TB, kamu suka apa? Saya Batak malaikat. Oh no, nggak ada tempat, sana-sana kamu. Boleh nggak malaikat aku di emperannya? Oh nggak ada. Mending kamu ke neraka sudah. Kau yang memanggil Yesus Tuhan tuh, kau Kristen tuh sana-sana ke neraka. Diusirlah, kata Matius 7 kan. Ya, yang menyebut Yesus Tuhan tuh akan diusir. Dia bilang lagi Pak TB, boleh nggak aku nyogok? Nggak ada nyogok, sana. Aduh, nggak diterima apapun. Tendang. Tendang ke neraka. Saya jawab, Itu, kan? Bang. Biar saya jawab ya.
Jadi begini teman-teman, Pak Anggur Asam ini dari tadi kita sudah berdiskusi, tapi kembali lagi ke awal. Dari tadi kami dari kekristenan sudah memberitahukan bagaimana surga daripada orang Kristen itu. Bukan kami yang berangkat ke surga, tetapi Yesus sudah menyiapkan surga bagi kami orang Di mana itu? Di mana itu? Di mana surga yang disiapkan oleh kalian untuk Yesus? Kalian akan diusir pada hari terakhir. Yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, dia akan diusir. Enyahlah kau daripadaku. Yang kau sampaikan itu bertentangan isi Bibelmu. Itu adalah hayalanmu, angan-anganmu, angan-angan kosong. Di dalam Bibel, Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Ya, bahkan najis itu orang-orang Kristen yang berkulup. Ya, itu di dalam Bibelmu sendiri, Bang. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, ya kau berkesusuan dengan ajaran Paulus. Karena memang di dalam Bibel, Paulus itu diperuntukkan ajarannya ini untuk orang-orang tidak bersunat. Orang-orang berkulup di luar Israel. Ya kalian kan di luar Israel. Kembali lagi makanya aku bilang, berkembanglah Kristen itu di Roma sana. Karena mereka itu pemakan babi, memuja dewa, dan orang-orang berkulup. Gitu Bang, jadi nggak ada sama sekali hubungannya kalian tuh dengan Yesus, nggak ada. Kau katanya sudah dipersiapkan surga-surga oleh Yesus, mana? Coba baca itu di dalam Bibel bahwa pada hari terakhir tuh ya ketika semua dibangkitkan, Yesus itu duduk dengan 12 muridnya di atas tahta untuk menghakimi ke-12 Bani Israel. Lagi-lagi tidak disebut Anda. Ya, lagi-lagi tidak disebut Kristen yang akan dihakimi ke-12 Bani Israel. Betul. Di Wahyu 21 ya, kita baca ya. Izin ya, izin. Oke, saya baca ya ini Bang TB ini ya. Dan temboknya besar tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Pintunya ada 12 buah nih. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Jadi masing-masing pintu ada malaikat, ya. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah itu pintu surga. Ada 12 pintu. Namanya tertulis 12 suku Israel. Tidak ada suku Batak. Tidak ada suku Bali, suku Jawa. Tidak ada. Nah di sini dikatakan seperti itu. Jadi kita fokus bahwa makanya kalian ini tidak akan masuk surga. Kalian lewat pintu mana? Nah 12 suku Israel ini siapa? Yaitu dari keturunan dari Yakub. Dari Esau dengan Yakub melahirkan ada 7, yaitu Ruben, Lewi, Iskar, Dina, Simeon, Yehuda, Zebulon. Kemudian Yakub beristri juga dengan Bilha. Yakub ini ada 4 istrinya ya. Nah, melahirkanlah Dan, Nafali. Kemudian dia kawin lagi dengan Zilpa, melahirkan lagi Gad, Asher. Kemudian Yakub lagi kawin dengan Rahel, melahirkan Yusuf, Benyamin. Nah, suku-suku itu yang masuk. Makanya Yesus datang menghakimi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, yang melanggar aturan Yesus. Inilah 12 suku Israel. Ini yang akan dihakimi Yesus, yang akan dijamin oleh Yesus masuk surga atau neraka. Karena pintu-pintu surga itu sudah dibatasi hanya 12, yaitu siapa? Hanya kepada pintu-pintu untuk Bani Israel. Tidak ada masuk Yesus di sana. Tidak ada untuk Bani Indonesia. Makanya kalian bertobat. Ya bertobat. Yesus tidak mendoakan kalian. Pagi dulu semuanya. Oh Pak, aku mau nanya Bapak dulu. Memangnya agama Islam Mama tidak berjilbab ya. Lain-lain kita dulu. tengok ya. Tunggu dulu ya. Saya Kristen. Kutanya dulu Bapak. Bapak kan tadi bilang nggak ada di Indonesia orang Israel. Bapak rupanya memang orang Arab. Bu, tanya sebentar dulu Bu, sebentar. Nanti dulu tanya Bu. Aku mau menjelaskan yang tadi itu dulu. Anggur Nggak, asam. soalnya itu, tunggu dulu itu. Sebentar aku nganter anakku dulu sekolah ya. Soalnya bentar, orang ya. ini Ya. selalu Lanjut ya. Kristen. Aku nganter ke sekolah anakku dulu ya. Kristen. Sepertinya mereka ini apa namanya ini? Dulu, Bu. Maunya jangan ada agama Kristen di Indonesia. Itu maksud orang ini. Bu, Ya kasih data Bu.
nggak usah ngerocos, kasih data, bantah dengan data. Misalnya, di nomor ini, pasal ini ada loh. Tunggu dulu. Untuk Kalian ku tengok gitu tekan kami bagus. sama Kristen. Kalau cuma banyak ngomong nggak diterima di sini, Bu. Bukan Kasih data. begitu. Cara kalian itu nggak enak Lah. caranya. Semua yang di Lah, Alkitab ini aduh, kalian bilang nggak ada Kristen di Alkitab. Namanya juga diskusi, ya kita bernarasi sesuai data, bukan congor. Pakai data. Kalian Kalau nggak pakai seolah-olah- data, seolah-olah menekan Bu, Kristen itu terus nggak ada. tidak Tunggu ada yang dulu, menekan. tunggu dulu ku Kan dia, ucapkan dulu sebentar. omonganku ini. Jangan Kan dia kamu bilang aja. Yesus menyiapkan surga-surganya katanya, surga-surga untuk karesteng. Ya kami minta mana data? Kalau data di Bible, surga 12 pintu surga itu untuk Bani Israel, 12 suku Israel dan dijaga oleh malaikat. Nah misalnya Bunda ini mau masuk salah satu pintu, kamu ditahan, Bun. Kamu suka apa? Mau nggak boleh lipat? seperti Mau itu, lipat? nggak Kau suka boleh apa? seperti itu. Saya suku Batak. Iman Oh, orang nggak itu ada nggak boleh tempat suku Batak, nggak ada. diperhiteni. Begitu, nggak ada tempat, nggak ada Kurasa pintunya kalian, tertulis. tunggu dulu. Suku Batak, Kurasa kalian memang nggak Manado, diwajibkan suku Makassar, nggak ada. Al-Qurannya harus dibaca begitu ya. Diusir. Oh, Mama marah-marah tanpa data. Lain-lain ya orang-orang Kristen itu kalau udah tua pun tidak pakai jilbab ya. Kayak apa ku tengok ya? Ya begitulah Bun, nasib. Ya kan? Ya, jadi kan Iya. tadi kan dari awal kita kan tadi udah jelaskan bagaimana Memang orang-orang Islam itu kalau kita tengok anggun, walaupun udah tua anggun dengan jilbabnya, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Lanjut Bang, Mr. TB. bagaimana kekristenan itu tentang surga, pemahaman Kristen tentang surga, karena surga itu hanya tempat yang maha suci, maha besar. Jadi surga di dalam kekristenan, kehidupan surga yang dibawakan Yesus ke bumi. Makanya orang Kristen itu membangun bumi seperti di surga. Itu Ya kasih data lah. Kau ini kayak orang ngigau, Mr. TB. Kau kayak orang mengigau. Ayolah kasih data mana Bang. Biar kita tengok juga yang kau sampaikan ada. Kayak orang mengigau aja Pak TB ini. Ini aja sederhana aja, dua Bapak kami yang di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu data di Matius 2 Bapak kami itu. Matius berapa itu? Itu 7. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah yang dirintis oleh Yesus untuk orang-orang Kristen. Itulah surga kami. Kami telah diajarkan oleh Yesus, mengikut Yesus, membangun surga orang Kristen di bumi. Bukan surga yang mau dimasuki, tetapi surga yang dibangun di muka bumi ini oleh Kristen. Supaya nggak salah paham kita mengenai surga, bolak-balik kita itu kan. Itulah kehidupan yang tentram, damai, sejahtera daripada Tuhan Yesus. Itu loh Bu. Jadi supaya nggak berseberangan pemahaman kita. Kehidupan yang damai bagi orang Kristen itulah surganya Kristen. Jadi kalau dipaksakan ke yang lain lagi nanti masuk ke pintu 12 suku, surga itu hanya tempat yang maha besar, yang maha suci. Manusia tidak akan besar. Iya, tapi apakah kalian mendapatkan surga dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan? Nggak ada seperti itu. Menunjukkan jalannya. Ini yang jalan. menyebut Yesus Tuhan di Matius 7 akan diusir. Nyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Akulah Makanya jalan. Yesus itu akan turun kembali untuk menghakimi itu mereka-mereka menuhankan Dia. Kegunaannya dalam hadisnya itu akan mematahkan salib, membunuh babi. Nah, itulah untuk melenyapkan kalian-kalian ini yang menuhankan Dia. Gitu. Kalau kita kan berbicara dari apa yang jadi kenyataan yang sudah fakta kita berbicara. Nggak Mana pernah- fakta?
Siapa yang menginuhankan Yesus masuk surga mana? Saya kan sudah Fakta, berbicara fakta kan? Fakta itu bukti loh. Sekarang saya minta data di mana data menuhankan Yesus tuh masuk surga mana? bukan surga yang bukan Kristen yang pergi masuk ke dalam surga yang ke pintu 12 suku tadi yang dibilang ibu ini, tetapi Kristen membangun surga di bumi. Membangun surga di bumi. Yang benar aja, penjajah itu membangun surga. Penjajah itu Kristen toh, menyebarkan kekristenan dengan perang salib. Itu yang kau bilang surga didirikan di bumi. Perang salib kemana-mana. Mana kau nyasal ngomong? Ah, kau ini kayak orang ngigau. Surga di bumi mana? Penjajahan di mana-mana. 350 tahun kita dijajah oleh Kristen, menyebarkan Kristen di sini di mana-mana. Ada-ada aja kau ini asal ngomong. Ah, semakin ngaco ku tengok. Kalau kita Semakin dibiarkan semakin ngaco. Oh, jangan menyesatkan. Kalau kau menyesatkan cukup di gerejamu. Jangan menyesatkan di komal-komal muslim ya. Saya akan bantah kalau nggak ada data-data. Tapi sudah saya kasih data. Membangun surga di bumi, neraka kalau ku bilang. Menjajah mana-mana, perang salib. Di mana-mana membunuh tuh. Datanya mengikut Yesus. Datanya ajaran. Tidak ada aja. Jadilah kehendak. Apa yang kau ikuti dari Yesus apa? Apa yang kau ikuti dari Yesus? Nyanyi di gereja. Apa Yesus pernah mengajarkan nyanyi di gereja? Joget-joget. Tepuk tangan dengan kematian Yesus. Mana ada? Yesus itu kenapa punah itu? Punah para suku-suku itu karena memang dimusnahkan ketika penjajahan Roma, dimusnahkan para pengikut Yesus. Rasul-rasul itu dibantai, dibunuh. Paulus saja membunuh para pengikut Yesus kok. Kemudian akhir-akhir dia kata dia bertobat. Awal-awal itu si Paulus dia ngaku terpilih sejak dalam kandungan. Terpilih jadi apa? Jadi pembunuh. Ada-ada aja. Kemudian di dalam bilik dia menulis surat-suratnya itu. Masa seorang yang kau ikuti itu adalah mantan napi? Yang membunuh pengikut Yesus itu kenapa musnah? Sudah tersisa sekian persen suku Israel itu, suku Bani Israel itu karena dibunuhi. Pengikut-pengikut Yesus itu dibunuh, makanya nggak ada lagi tersisa tuh. Habis. Dan gini, Bunda Rahma ya, untuk opung minum dulu lah ya. Opung ini makin kesana makin kesono, makin kagak nyambung. Kalau ustadku sudah turun gunung, makin kagak nyambung. Opung, biar Ibu Tina, Ibu Tina. Sebelum ya, aku boleh nyambung sedikit aja. Boleh, silakan Bunda Rahma sama Bunda Mila. Ini sama Bu Tina nih. Opung mute dulu ya. Jadi yang Bunda Rahma bilang benar, murid-murid Yesus itu lari dari dikejar-kejar sama pasukan Romawi dan orang-orang seperti orang-orang Kristen apa sih Bun namanya Bun, orang-orang yang ikut Nasrani. Bukan Nasrani, bukan. Hawariun. Ya itulah pokoknya ada namanya, saya lupa ya. Nah, itu pelariannya tuh saya udah bercerita di Komal ini dan di Komal yang lain. Itu mereka lari ke namanya Kapadokia. Itu ada rumah-rumahnya memang. Lari di bawah-bawah gua-gua itu. Murid-murid Yesus itu dibunuhin. Itu ada ininya kalau Anda kapan-kapan negara mana, Bun? Kabur ke negara mana itu? Istanbul tapi di Turki. pesisirnya. Oke. Jadi di kota kecilnya namanya Kapadokia. Itu benar-benar perumahan murid-murid Yesus dan keluarganya yang lari ke sana. Di bawah gua-gua itu. Sekarang semuanya itu yang masih ada sisa-sisa, mungkin ada keturunan apa tuh udah dievakuasi, dibelikan perumahan sama Presiden Istanbul. Terus itu dijadikan tempat wisata. Itulah yang kita lihat. Sampai ada dibikin restoran, dibikin apa, bagus banget. Nah itu larinya di situ. Itu sejarah tuh nggak bisa nggak kayak jejak digital, nggak bisa dibohongin. Ada itu sejarahnya. Siapa yang ngejar mereka? Terlepas dari Yahudi ini kan cuma bermain di belakang layar. Yang mengejar tentara Yahudi, tentara Romawi. Sama, apa sih istilahnya orang Kristen sekarang tuh? Lupa deh. Ntar aja deh. Pokoknya ya gitulah. Dia dibantu sama pengkhianat-pengkhianat. Nah itu ada istilahnya tuh siapa tuh? Orang-orang mereka itu. Itu.
Jadi benar-benar kabur dan dilindungi di sana, lari di bawah-bawah gua-gua itu, tempat letupan-letupan gunung api di sana. Kalau lihat ini saya lihat TikTok saya ada tuh di situ. Even profile saya sekarang ini, nah ini profile saya sekarang ini latar belakang itu Kapadokia, rumah-rumah muridnya Yesus tuh. Tuh kalau bisa dibesarin profile saya, nggak tahu bisa nggak tuh profile itu kalau kalian lihat nih itu Mila Los Angeles. Kapan kita udah selesai ini buka, minta dibuka. Nah itu Bang Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iwan Pilah, jangan lupa di tap layar dan dibantu di follow ya akun narasumber. Dan yang mau beli kaos ya silakan DM Bang Dewa ya. Ini Bunda Mbak Tina, Ibu Tina, silakan buka mute-nya. Lanjut Bunda Rahma, lanjut. Buya, Ini anak saya nangis, mau beli coklat, anak saya nangis. Lanjut. Buya. Mau kerja. Siapa nih yang Mbak Tina, selamat pagi Mbak Tina. Mbak Tina Bunga, ih bagus sekali namanya Tina Bunga. Tina Bunga, selamat pagi. Iya, salam. Salon, belum buka ini baru jam berapa di tempatku ya? Baru jam 8. Salam, selamat pagi. Pagi. Apa Mbak sudah ada bisa ditanggapi dari perdiskusian tadi, perbincangan tadi, silakan. Ini ngomongin sejarah, saya tidak mengerti sejarah. Ganti topik aja Bun, ketuhanan biar dasar aja, yang dasar. Lanjut. Ketuhanan. Menurut Mbak Tina, Yesus itu, nah siapa Tuhannya tuh? Kan ada Tritung ya, dari Protestan kan Tritung. Nah Tritung ini ada kan tiga dalam satu. Nah yang mana sebenarnya yang dituhankan nih? Yang misalnya nih Mbak Tina nih lagi berdoa kan, ingatannya kepada siapa nih? Kan kita itu berdoa memohon kepada Pencipta yang Maha Kuasa. Nah, di antara tiga ini yang mana fokus kemana? Bapak kah, si Firman kah, si Putra kah, si Yesus atau Roh Kudus? Gimana kalau ini pusat berdoanya Mbak Tina? Penasaran juga, aku ingin tahu kalau Kristen berdoa ini gimana, silakan. Tritunggal bukan berarti Tuhannya ada tiga kan Bu ya? Berapa Tuhannya? Lalu kenapa Ibu bertanya bilang saya fokusnya ke siapa, seolah-olah Tuhan saya ada tiga? Ya kan tiga dalam satu. Ayolah, misalnya Bun, saya instruksi sebentar ya sama Ibu Tina. Ibu Tina gini ya. Dalam diskusi itu saya harap Ibu tidak baperan. Kita di sini adu argumen berdasarkan data yang ada ya. Terus pakai akal sehat. Jadi tidak ada ya niat kami untuk menyerang, tidak ada. Kami mengajak untuk berpikir, berdialog, bertambah wawasan. Coba kalau Ibu mau membantah pakai data, biar diskusinya akademis. Siap Ibu Tina ya? Oke. Lanjut Bunda Rahma, lanjut. baik, terima kasih Ustadz Kuna. Kan tiga dalam satu. Bapak ya pasti penggambarannya lain. Putra atau Yesus beda juga kan. Roh Kudus. Nah, ketika berdoa ini di bayangan mbaknya ini yang mana nih? Apa yang bapak yang gambarannya tuh udah tua begitu, kadang digambar di dalam buku-buku kekristenan ya. Bapak itu seorang yang tua, berjenggot segala macam. Yesus nih yang masih muda, duduk di samping kanannya, kemudian ada burung merpati. Kan penggambarannya begitu di kekristenan. Nah, tiga ini Bun, kalau berdoa itu ingat yang mana atau fokus kepada yang mana? Ketiga-tiganya atau cuma satu? Satunya itu siapa? Nggak tahu saya kalau ada tiga. Yang saya tahu cuma satu. Oh, Bunda bukan Trinitas? Bukan Tritung? Tritunggal. Nah, yang tiga, yang satu ini siapa? Allah itu sendiri. Oh, jadi Yesus? Begini Bu, Allah yang saya tahu itu begini. Saya jelaskan dulu sedikit. Itu menurut saya ya.
Saya tidak tahu apa pikirannya Ibu. Oke. Allah yang saya kenal itu mempunyai roh yang disebut Roh Kudus. Iya toh? Lalu kenapa Ibu bilang ada 3? Bagaimana saya tahu itu? Yesus Iya kan, begini. Aduh, dia nggak tahu sendiri ya doktrinnya. Doktrin Trinitas itu 3 pribadi, 1 hakikat. Ceritanya nih ya doktrinnya ya. 3 pribadi itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi sama-sama Tuhan. Nah, 1 hakikat. Misalnya kita di atas ini ya. Tina, Bunda Mila, aku nih semua yang di atas ini. Kami di atas ini berbeda-beda pribadi, tapi sama-sama manusia. Ya, itu konsep di Trinitas, Tritung. 3 ini ya sama-sama manusia, sama-sama Tuhan nih, sama-sama Tuhan. Tiga pribadi sama-sama Tuhan. Nah, Tuhan yang mana diingat ketika ketika berdoa, pusatnya kemana nih? Ke Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Atau 3-tiganya berseliweran, berputar-putar tuh di kepala, tinggi mana? Kalau saya cuma 1 orang, yaitu saya menyembah rohnya, dan saya juga mengakui ya firmannya itu yang disebut Yesus toh anaknya. Makanya disebut Tritunggal. Bapak tidak diingat. Bapak tidak diingat. Bapak itu ya Allah. Ya, Yang ya disebut makanya yang Allah mana Bapa, diingat? toh? Yesus, Bapak, Roh Kudus, yang mana itu? Apa 3-tiganya berputar-putar kayak apa itu biasa ya di kepala itu kalau kita ini tiung yang mana itu? Mengingat siapa? Wajah Yesus kan banyak gambar-gambarnya tuh. Gambar Bapak pun banyak. Roh Kudus pun diibaratkan burung merpati. Nah, yang mana tuh diingat? Apa ada gambar-gambar? Loh. Terus gimana tuh? Dibaca-baca konsep. Tidak ada gambar-gambar. Kalau lukisan itu ada lukisan Ya, yang lukisan itu gambar. Aduh, sama aja sama doang. Lukisan itu disebut juga gambar-gambar yang dilukis itu kan. Nah, dari lukisan-lukisan itu yang mana tuh wajah yang diingat tuh pusat. Kan kalau kita berdoa ini, kalau kami orang Islam ya Allah, ya kan? Pusat kami kepada hanya Allah semata kan. Nah, kalau Kristen kan ada 3 tuh Tuhannya kan. 3. tidak tahu saya 3 Tuhan, cuma 1 Tuhan, yaitu apa? Allah dengan rohnya itu yang disebut Roh Kudus. Terus yang disebut firman yaitu Yesus yang menjadi manusia. Lah, itu kan 3. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada firman. Kan 3. Firman Allah, akalnya Allah atau idenya Allah itu yang jadi manusia yang disebut firman. Bagaimana bisa ada 3? Masa akal kita juga berbeda sama roh kita berbeda? Jadi, itu kan cuma roh Mbak dengan akalnya sendiri. Bagaimana bisa bilang ada 3 Tuhan? Mbak Tine ini beranggapan bahwa Yesus ini akal Tuhan. Itu idenya Allah. Iya, idenya Allah. Ketika firman itu idenya Allah. Iya, ketika dia menjadi manusia, Bapak di surga tidak lagi punya akal. Udah mati akal dia. Berarti kalau Ibu bicara, Ibu tidak punya akal begitu. Dan akalnya sudah menjadi manusia Yesus. Ya. Macam mana ini Ibu berpikir begitu? Itu tersesat dalam berpikir. Ketika Bapak di surga ini menjelma menjadi manusia Yesus, apanya yang menjelma ini menjadi manusia Yesus? Apanya? Nah itu Ibu apanya tahu Bapak? bilang menjelma, berarti akalnya Allah atau idenya Allah, firmannya Allah atau kata-katanya Allah itu menjelma menjadi manusia. Nah, kalau kata-katanya Allah ini menjadi manusia Yesus ini, tentunya Tuhan itu di surga tidak lagi berkata-kata. Kan sudah diwakili oleh Yesus ini yang firman ini, yang kata-kata ini udah menjadi manusia.
Harusnya Bapak udah nggak bisa berkata, udah bisu karena sudah diwakili oleh kata-katanya yang menjadi manusia. Tapi fakta di Bibelmu tidak seperti itu. Bapak masih berfirman. Apa kata Yesus di Matius 17:8? Segala firman. Apakah kau makna itu di situ tertulis segala Yesus? Segala Yesus yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Kan lucu kalimatnya kalau gitu. Di situ tertulis Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kemudian di Yohanes 17:14 ya tertulis begitu. Firman yang engkau sampaikan, apa di situ tertulis? Yesus yang engkau sampaikan. Harus begitukah kalau Yesus adalah firman? Yesus yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kudengar dari mereka? Saya paham apa yang Ibu maksud. Ya, pertanyaanku, Berarti Ibu apakah kalau sorry. Kalau Ibu bicara dari rumahnya Ibu, berarti Ibu punya perkataan sudah keluar, itu Ibu punya maksud kan? lah kan katamu Yesus adalah perkataan Bapa yang menjadi manusia. Iya, saya bilang perkataan. Lah, Bukan jadi Allah kalau jadi saya bisu di sana baru saya suaranya keluar misalnya begitu pas tinggal dia kan tidak begitu. Oke, gini misalnya Tina berkata, monyet, apakah monyet itu adalah Tina? Itu perkataan loh. Tentu saja itu suaraku. Itu hanya suara. Suaramu yang keluar berkata monyet. Apakah suaramu yang keluar menjadi monyet itu adalah kau? Adalah Tina. Monyet itu adalah Tina, gitu. Kan perkataan. Apakah kau bilang kodok? Apakah kodok itu jadi kodok adalah kamu sendiri? Kan tidak. Iya, itu adalah ketika Ibu juga bilang begitu, tidak mungkin Ibu langsung jadi kodok juga kan? Lah, makanya ketika Tuhan berfirman, nggak mungkin firman ini ujuk-ujuk jadi Yesus. Tapi itu adalah hasil dari kehendak Tuhan. Hasil. Misalnya nih, ini analoginya sederhana ya. Misalnya saya ini berkata-kata ya, saya berkata nih, firman itu kan perkataan, saya berkata, tolong buatkan saya secangkir teh ya. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Tentu bukan. Itu adalah hasil dari perkataan saya. Begitu. Ya, makanya saya bilang itu idenya Allah. Ya ide itu kalau saya berkata-kata, saya punya ide, saya ingin secangkir teh. Ya kan idenya. Kemudian ide saya itu sudah berwujud di depan saya. Secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tentu tidak. Itu adalah hasil dari ide. Hasil dari keinginan saya. Hasil dari kehendak saya. Saya menginginkan secangkir teh. 5 menit kemudian ada teh. Yesus ketika Tuhan berfirman kepada malaikat. Malaikat Gabriel menyampaikan perkataan Tuhan ini kepada Maria. Itu disebut firman. Firman ini yang disampaikan Tuhan dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria. Aku ini utusan Tuhan kepadamu. Jadi Gabriel ini kurir. Utusan. Dikasih amanah. Dikasih apa namanya ya? Disuruh ya diutus pada Maria. Oke, Bunda, saya mau turun, tapi sebelum turun saya memberikan ini wejangan kepada teman-teman Kristen agar terselamatkan ya dari ajaran sesat dan kembali ke ajaran Yesus, yaitu menuhankan satu Tuhan gitu ya. Tuhannya yaitu Bapa di surga gitu ya. Seperti itu ya. Tuhan langit dan bumi. Nah, saya ingin sedikit aja sebelum turun karena saya sudah ditelepon oleh Presiden. Ini ya teman-teman. Keren. Karena udah mau telepon ini udah kewajiban saya. Jadi teman-teman selalu mengatakan bahwa Lukas 2 ayat 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus ini adalah Yesus katanya. Padahal teman-teman yang kalau Anda cerdas ya, saya ini izin ya pakai data ya. Kristus ini adalah di mana-mana kita tahu Kristus ini adalah orang yang diurapi. Salomo diurapi, Daud diurapi. Daud adalah Kristus, Salomo Kristus,
Kores juga Kristus. Semua Kristus itu ada banyak berapa Kristus ini ya, seperti yang kita tahu bahwa Kristus ini tidak berlaku pada Yesus saja, tetapi orang-orang terdahulu itu ada dikatakan Kristus, orang-orang pilihan itu. Apa tuh Kristus? Kristus ini adalah orang yang diurapi, paham ya? Jadi Kristus ini adalah orang yang diurapi. Nah, kembali kepada Yohanes 2 ayat 11, di sini saya buka data ya, izin sedikit sebelum saya turun. Ini pengajaran yang bagus ya, yang selalu tersesat orang-orang Kristen ya. Saya izin ya, bisa dibesarkan host kalau bisa izin ya. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus ini, Yesus ini adalah Tuhan katanya. Nah, kalau kita kembali ke kaidah bahasa, apa tuh Kristus? Kristus itu orang, bukan Tuhan ya. Orang yang diurapi. Ya, bahasanya begini, kenapa mereka tidak menulis orang yang diurapi, tetapi dia tetap dia pakai karena Kristus, karena dia ingin menjadikan Yesus Tuhan. Nah, kita baca kembali ke kaidah bahasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Inilah pengertiannya. Ya. Jadi yang dimaksud, Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Maksudnya gitu. Nah, ini LAI atau penterjemahannya seperti itu. Dibuatlah Kristus adalah Tuhan. Kalau kita bicara Kristus ini manusia yang diurapi di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus ini orang yang diurapi. Paham ya? Jadi jangan tersesat. Lain melarikannya kepada kata-kata Yunani toh Kristus. Iya, betul. Mengaburkan. Jadi teman-teman, saya coba belajar ke teman-teman Kristen, kenapa koma-koma Islamnya harus ada di TikTok, di media sosial dan lain. Karena kita punya kewajiban sesuai undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan anak bangsa, termasuk teman-teman Kristen. Saya harus cerdaskan seperti itu. Kemudian kita lihat ya, izin sedikit ya, teman-teman. Jadi Kristen ini harus cerdas gitu, jangan tidak cerdas. Sebentar sebelum saya turun, izin ya. Nah, lalu apakah Yesus itu yang diurapi Tuhan? Ya, kalau menurut ayat itu ya. Tetapi adakah yang diurapi Tuhan? Ada. Siapa? Malaikat. Nah, di Yesaya 28 ayat 19 ya. Ini malaikat atau iblis ini yang nanti ada jadi pembangkang, ini adalah yang diurapi Tuhan. Ini ya, dicatat ya, Yesaya 28 13:9. Engkau berada di Eden, taman Tuhan, segala batu permata adalah penutup sardis, topas dan intan, beril, onik dan jasper, safir, pirus dan jamrud dengan emas, pengerjaan rebana dan serulingmu telah dipersiapkan untukmu pada hari engkau diciptakan. Ini malaikat. Lihat ayat 14, engkaulah kerub yang diurapi. Nah, siapa yang diurapi? Malaikat ini, Tuhan. Jadi malaikat pembangkang ini sebelumnya diurapi oleh Tuhan ya. Jadi maksudnya adalah makhluk atau ciptaan Tuhan ini diurapi. Jadi kalau Yesus tadi di Lukas 2 nomor 11 ini adalah maksudnya manusia yang diurapi Tuhan. Sama halnya ketika malaikat juga diurapi oleh Tuhan di Yesaya 28. Demikian ya saudara-saudara Kristen, semua mudah-mudahan tercerdaskan di pagi hari ini. Semoga kalian selamat dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, bahwa harus menyembah satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa di sorga. Dan kembali sekarang adalah kembali ke jalannya yang Rasulullah ajarkan, yaitu bersahadatlah kalian hanya satu Allah dan satu Rasulullah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Ini bukan urap yang dimakan ya, bukan urap yang biasa kita makan, bukan. Ini urapan itu ya, yang di seorang pemimpin, seorang raja itu diurapi ya, diurapi. Ada yang diurapi Tuhan, ada yang diurapi dengan minyak ya, seperti kita lihat. Kita bahas lagi urap ya tadi. Udahlah, aku kembali ke firman ya. Jadi firman itu, Bu, adalah sifat Tuhan, berkalam, berfirman, berkata-kata. Sifat ini
Kita ini punya sifat berkata-kata. Sifat ini melekat pada diri kita. Melekat pada diri kita. Jadi sifat Allah itu berkalam, berkata-kata, berkehendak, itu sifat melekat pada dirinya. Nggak akan terlepas. Ketika di Kejadian 1:3 tertulis di situ, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ini perkataan dia lontarkan ini. Kemudian yang dia lontarkan ini kalimat perintah yang dia sampaikan ini, dia ucapkan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Itu adalah kalimat perintah, kata yang dikeluarkan itu kalimat perintah. Karena Tuhan itu berkuasa, maha kuasa, berkehendak. Itu sifat melekat pada dirinya, nggak terpisah itu. Apakah kalau kita berkata monyet, yang keluar di mulut kita itu jadi monyet, apakah monyet itu adalah kita? Bukan. Itu adalah perkataan yang kita lontarkan. Seperti ketika Gabriel diutus oleh Tuhan kepada Maria. Salam hai Maria, aku utusan Tuhan kepadamu menyampaikan. Ini kata-kata Gabriel, menyampaikan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau beri nama dia Yesus. Ini yang dibawa malaikat Gabriel, ini perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang dia bawa disampaikan kepada Maria. Dia tidak menggendong Yesus. Tidak ada dibawa apa-apa, cuma perkataan. Kalam, kalimat perintah yang dibawa Gabriel menyampaikannya kepada Maria. Kaget Maria kan? Hei, bagaimana mungkin aku punya seorang anak, aku belum disentuh laki-laki. Apa kata malaikat? Sanakmu Elisabeth pun sedang mengandung. Usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul itu sebab, disambung oleh malaikat, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya, jangan kau heran Maria. Kau bisa hamil tanpa sel sperma, tanpa sentuhan laki-laki. Maria, Elisabeth pun hamil. Karena dia mandul, tapi tetap hamil. Karena itu mudah bagi Allah. Elisabeth ini, ibundanya Yohanes Pembaptis atau di kami itu Nabi Yahya, ya istrinya Nabi Zakaria, yang pada akhirnya pun dipenggal juga kan sama Yahudi itu. Nah, itu disampaikan bahwa kehamilanmu ini mudah bagi Allah. Di dalam Al-Quran ya ibarat Allah berfirman bahwa penciptaan Isa itu ibarat penciptaan Adam ketika ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Jadi mudah bagi Allah, nggak ada yang mustahil ya. Jadi begitulah terciptalah si Yesus ini berproses kehamilan di dalam tubuh Maria. Begitulah memahami firman. Jadi dalam Bible tidak ada firman itu Yesus, nggak ada. Tapi ketika Tuhan berkehendak, jadi maka jadilah. Inna ma'amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi kehamilan ini pada Maria. Apa jawab Maria? Jadilah sesuai perkataanmu itu. Itu. Jadi malaikat ini diutus Tuhan, Gabriel diutus Tuhan, menyampaikan firman ini kepada Maria. Kalau di Kejadian 1:3 Allah tidak menyuruh siapa-siapa, dia berfirman langsung. Allah berfirman atau Tuhan berfirman langsung. Jadilah terang, jadi terang itu. Berfirmanlah Tuhan. Di Bible seperti itu kan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apa kalau ingin kau mengatakan itu Yesus, beryesuslah Allah, kan tidak tuh, itu salah. Nah, ketika firman ini menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Ya iya, karena itu adalah kehendak Tuhan, ingin menciptakan Yesus, maka jadilah manusia Yesus. Silakan Mbak Tina. Apa yang harus saya jelaskan lagi? Ibu kan sudah jelaskan semuanya. Itu Nah, cukup. bagus. Berarti udah paham ya bahwa Yesus itu bukan firman, tapi hasil dari firman Tuhan, hasil dari kehendak Tuhan. Bagus kalau mudah nangkap ya, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Katina? Asyadu. Yuk ikut aku yuk. Nah. Bang Novan ini mualaf loh, baru sebulan ya, Bang Novan ya? Ya, jalan sebulan. Nah itu, ayolah. I'm full of God. Gimana Katina?
Ya Ini kalau kau saran tidak bagi mau dari aku. diskusi, ngapain kau naik? Kalau nggak mau diskusi, ngapain kau naik? Kalau cuma jadi patung. Gimana? Kenapa kamu naik Komal kalau nggak mau diskusi? Ayolah diskusi, tanggapi, sampaikan. Bu, Ibu sudah jelaskan begitu banyak dan saya juga memahami itu. Buat apa saya bantahkan itu semua? Ya, keren lah. Ya, jadi kekristenan gini ya. Seharusnya mengikuti perkataan Yesus. Yohanes 17:3 itu perkataannya, hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak pernah Trinitas Tritunggal diajarkan oleh Yesus, nggak pernah. Tidak satu pun narasi Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah bagian dari Tuhan kedua, nggak ada. Atau Roh Kudus bagian Tuhan ketiga, nggak ada seperti itu ya. Dia hanya mengatakan hanya Allah satu-satunya. Hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Cuma satu. Itu Bapa. Bapa itu kan biasa disebut Yesus itu, si Bapa ini adalah Allah. Oke ya. Jadi kalau dia bilang Yesus pengajarannya cuma satu, jangan menjadikan tiga dalam satu. Nggak ada seperti itu pengajarannya. Gitu Mbak ya. Semoga kamu mau belajar lebih giat dan Pasti harus belajar. ya. Jadi kalau kalian mengikuti seperti di Matius ya, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu menurut Yesus yaitu Bapa. Yesus tidak pernah menempatkan dia itu adalah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kemudian di Kisah Para Rasul isinya begini. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Siapa itu? Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi nggak ada itu Tuhan di langit dan di bumi berbeda, nggak ada. Nggak ada. Coba itu buka di dalam Bible baik-baik ya pengajarannya. Adapun pengajaran-pengajaran Yesus Tuhan itu adalah dogma doktrin Bapak Gereja dengan konsili-konsili Mbak. Tapi ya gimana dong kalau silakan yang lain. Lebih tahu dari saya Kristen, bagaimana saya bisa menjawab itu semua? Ya makanya sebagai seorang Kristen banyak belajar, banyak buka Biblemu, baca, jangan cuma ke gereja dibacakan di khotbah pendeta cuma amin. Buka Biblemu, baca baik-baik itu pengajaran Yesus di Bible. Yesus untuk siapa? Yesus untuk Bani Israel. Ada Yesus untuk di luar Bani Israel. Kalau Paulus iya. Paulus memang memperuntukkan dirinya, pengajarannya yaitu Kristen kepada orang-orang tidak bersunat di luar Bani Israel. Berarti Ibu rajin baca Alkitab ya? Iya, kami sudah tamat berkali-kali Biblemu. Makanya kalau ada yang mau menyesatkan, kami bisa bantah. Kami kuasai isi Biblemu, kami tahu isinya. Bukan kami kuasai, kami tahu isi Biblemu karena kami sudah kurang lebih 7 tahun berkecimpung membaca Biblemu. Kami bukan orang baru di dunia diskusi ya. Berarti Ibu cuma coba-coba tanya saya Tritunggal, ternyata Ibu lebih paham kan? Ya saya tanya pemahamanmu, bagaimana kau bisa mengimani 3 dalam 1, 1 dalam 3. Makanya saya tanya bagaimana kau ini menerima Kristen ini, bagaimana tanggapanmu, pemahamanmu bagaimana, ya toh? Begitu. Saya tahu saya ada 3. Ya Bapak Putra Roh Kudus itu kan 3. Coba baca Yohanes 1 Yohanes 5:7 tuh ada 3. Lagi yang di situ karismatik, tidak ada pembacaan iman para rasul. Karismatik. Tapi doktrinnya kan Trinitas. Karismatik itu masih doktrin Trinitas dipakai, Tritung. Iya, tapi kami tidak diajarkan untuk begitu sekali sama Tritunggal itu. Bukan kami tidak berarti Tritunggal ya.
Kalau di apa ya, mengutamakan bahasa roh gitu ya. Kalau di karismatik bahasa roh, ya kan? Iya benar. Tapi tidak semua Pura-baraba orang si tahu bahasa roh. karabaraba. Pura-baraba si karabaraba, dirabara. Apa gimana itu bahasa roh? Coba contohin, Mbak. Nggak tahu saya. Tidak semua orang diberi kuasa untuk berbahasa roh. Iya, yang pernah ku dengar tuh pendeta Tapi Surabaraba bahasa roh Kurabaraba bukan Kurabaraba. untuk dihafal, tapi ditafsirkan. Nah, ciri-cirinya gimana itu bahwa ini memang bahasa roh atau ini orang kesurupan? Nah, gimana itu membedakannya? Dari Jangan-jangan dia buah-buah orang kesurupan. tersebut. Buah-buah, maksudnya? Buah-buah imannya maksudnya. Buah-buah imannya, perbuatannya gitu ya. Nah, di mana itu Yesus di dalam, katanya pengikut Yesus? Di mana di dalam Bible Yesus mengajarkan bahasa roh? Diajarkan bahasa roh. Iya, pengajaran Yesus. Kan kalian ini kan mengakunya pengikut Yesus. Nah, Yesus dalam pengajarannya ketika dia di masih hidupnya 3 tahun berkeliling, yang dia beritakan kan Injil Kerajaan Allah tuh, bukan Bible ya yang kalian pakai. Oke, kita nggak ke situlah. Aku ingin dari mana pengajaran bahasa roh ini? Apa dari Yesus atau dari siapa? Kalau yang saya dengar dari murid-muridnya yang berbahasa roh. Ah, coba tuh di mana? Berarti Di mana itu acara murid-murid toh? Ya di mana itu? Belum pernah aku baca tuh murid-murid mengajarkan bahasa roh, mana itu? Di tempat yang saya ada sekarang tidak ada Alkitabku. Saya biasa baca Alkitab di HP. HP ada pakai live. Ya coba-coba dibuka. Ada pakai live HP. Aduh, jadi kalian ini apa ya? Cuma terima ya, cuma imani, nggak mau menanam di akalnya gitu loh. Apa ya? Di batinnya bahwa yang saya imani ini. Jadi kalau ditanya, ada tuh di HP, ada tuh di situ, ada di sini, ya. Harusnya apa yang Anda imani itu tanamkan di hati supaya mudah Anda menyampaikan ketika kita bertanya gitu loh. Ya benar. Ya kan? Ya, jangan cuma modal imani doang, sebentar itu nggak di ini lagi, nggak berdasar di hati. Jadi kalau kita itu misalnya nih ditanya, Yesus di dalam Biblemu mana sih dia itu menempatkan dirinya sebagai Tuhan? Nah, itu harus dijawab di nomor ini, pasal ini, kan itu keren kan? Artinya landasan imanmu itu berdasar, bukan cuma modal imani doang, nggak ada yang tertanam di hatimu gitu loh. Iya benar. Tapi itu semua yang apa kan? Pasti di Alkitab ada, jadi ada disebut. Yang kau bilang ada itu belum tentu ada. Yang kami inginkan itu buktinya. Misalnya kau bilang ada, ya misalnya di mana sih di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan dirinya Tuhan? Ya kami langsung jawab di surat Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata lizikr. Itu kami langsung jawab karena memang kami akal kami fungsikan untuk menerima itu. Jangan cuma apa kata si ini langsung kami pokoknya ini pokoknya kami terimalah. Enggak, kami itu orang Islam, memakai kami menelaah, mencari. Ya. Teman-teman Kristen misalnya ada bertanya ini, oh kami belum paham, kami cari, kami kupas. Kok mengapa si oten-oten ini bilang begini? Ya kami mulai mencari. Oh ini ya, oh ternyata ini ya, hadis ini dirubah-rubah, hadis ini diedit, dipalsukan. Oh hadis ini bercerita tentang ini, dia kutip hanya sepotong. Nah, kami cari begitu, itu cara kita belajar. Jadi apa yang kita imani tertanam di hati, nggak cuma imani doang, ditanya AU aja, ada di Bible, ada di HP, nggak boleh begitu ya. Jadi begini ya Mbak Tina ya, begini Mbak Tina ya.
Ya. Kalau Anda naik diskusi itu, ya setidak-tidaknya Anda membawa bekal. Anda membawa bekal naik diskusi. Tapi oke lah, itu mungkin lain kali ya. Nah sekarang silakan paparkan bagaimana sehingga Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Ayo, paparkanlah. Gimana, Bu? Paparkan atau sampaikan ke kami kenapa Anda mengimani Yesus itu Tuhan. Dari segi apanya gitu loh. Biar kami jelaskan gitu loh. Karena Anda punya Bible tapi tidak mempelajari ya, tidak memahami. Silakan. Tadi saya sudah bilang, Ibu lebih paham kayaknya itu. Berarti ada siap saya kasih tahu dong, karena saya lebih sering baca Bible. Sudah siap saya dari tadi. Saya bilang, oh ya iya, oke. Asyadu. Bunda, pimpin Bunda, asyadu. Iya, tuh saya bilang iya, Ibu benar. Nah, itu kan tanggapan saya bahwa saya percaya juga kalau Ibu itu sudah membaca Bible lebih banyak. Janganlah dulu asyadu, biar dia belajar mendalami dulu lebih dalam. Karena gini ya, banyak kan yang mu'alaf itu mendalami Biblenya, mendalami pengajaran para nabi di Biblenya, mendalami pengajaran Yesus. Coba dalami pengajaran. Apakah pengajaran Yesus berkesesuaian dengan apa yang kamu imani sekarang ini? Coba dalami. Banyak-banyakan itu mereka. Setelah itu kemudian mereka membuka Al-Quran, cari tahu sedikit tentang isi-isi Al-Quran. Kemudian dia memutuskan. Pendeta, para pengajar-pengajar di Kristen itu caranya gitu. Setelah dia membedah Biblenya, kemudian dia membedah Biblenya, banyak menemukan tanda tanya di Biblenya sendiri kan. Mulai dia cari-cari dagal. Seperti Bang Nopan ini. Saya yakin dari dia mempelajari Bible, akhirnya dia menemukan kebenaran. Silakan Nopan, ceritakan pengalamanmu sedikit dengan Mbak Tina, silakan. Gimana Kak Tina, sudah siap? Mau ikut saya? Siap. Kan kita Alhamdulillah. Doakan semoga hari ini aku dapat teman baru, dapat saudara baru. Amin, amin, amin. Amin ya Abang Allah. jangan begitu dong. Saya lagi belajar juga Alkitabku. Oh, gini Kak. Tapi kalau saya ngomong ini, maaf ya Kak Tina ya, kadang-kadang agak menusuk dikit gitu loh. Ini, kenapa saya ini mualaf ya kayak? Karena setelah saya mendalami selama kurang lebih 3 tahun lah Bible itu sendiri, dan itu saya buktikan sampai sekarang ini tentang kesimpulan saya dalam Bible bahwa tentang narasi orang Kristen atau dasar orang Kristen menuhankan Yesus itu adalah ajaran penyesatan yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Kedua, keselamatan yang diklaim orang Kristen bahwa ketika masuk Kristen memperoleh keselamatan yang pasti dan tidak masuk ke dalam neraka, itu sebuah kebohongan. Jadi nggak ada dasar Kak. Yang dua dasar ini itu sudah membuat sebuah narasi bahwa kekristenan itu sudah hancur, nggak bisa lagi dipertahankan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini di mana-mana, bahkan guru saya dulu waktu saya masih jadi Kristen itu nggak bisa membantah ini semua. Makanya saya anjurkan sekali orang-orang Kristen, yuk dalamin Bible yuk. Apa dasarnya kita menuhankan Yesus? Apakah ini sebuah kebenaran? Terus, apakah keselamatan pasti ini benar sehingga kita sering mengabaikan yang namanya peraturan dan hukum-hukum Tuhan? Itu sebuah kebodohan Kak. Ketika kita dengan narasi kita sudah Kristen, kita diberikan sebuah kepastian, sementara akhir-akhirnya nanti kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Bukankah itu membuat sebuah penyesalan bagi diri kita? Makanya saya sering anjurkan, ayo baca. Jangan dulu imani saja apa yang dikatakan oleh pendeta dalam khotbah di gereja. Jangan. Saya anjurkan pendeta itu cuma manusia biasa. Mereka punya penafsiran sendiri. Jadi jangan percaya. Boleh dengar, tetapi simak baik-baik. Terus ambil koreksi dari dasarnya. Dasarnya apa? Yaitu Bible itu sendiri.
Tetapi jangan dulu langsung masuk pada ajaran Paulus. Koreksi dulu Paulus ini siapa, narasinya bagaimana, kira-kira bertentangan atau tidak dengan pengajaran Yesus itu sendiri. Itu dasarnya, Kak. Tapi kalau misalnya kebanyakan yang saya temui oten-oten ini bahkan sering ngeklaim saya, kamu bodoh makanya mualaf, kamu belum baca Bible makanya mualaf. Pas saya uji, ternyata mereka yang bodoh, Kak. Serius. Makanya saya sering bilang, wah ini adalah korban para pendeta nih. Dan bahkan akhir-akhir ini banyak saya temukan nih pendeta mereka sendiri ketika ditanyakan untuk atau diminta untuk mempertanggungjawabkan narasinya, apa narasi paling utamanya? Udah, jangan dipersulit pikirannya, imani saja. Bukankah lebih goblok itu, Kak? Pendeta siapa yang jawab seperti itu? Satu, kata Yunus. Itu pendeta tuh dari NTT itu kalau nggak salah. Siapa lagi? Yunus apa? Kebetulan saya dari NTT. Itu pendeta HT Yunus. HT Yunus. Dia sudah dia sudah mengaku sendiri. Dan banyak lagi. Bahkan sampai sekarang ini ya, Kak ya. Saya masuk di komal-komalnya si Kristen. Bahkan guru-guru saya dulu, si Triwira, si Living, si Billy, guru-guru saya dulu semua. Mereka nggak berani sama saya, Kak. Bukannya nggak berani. Apa itu kira-kira? Ya, guru para apologet. Masa nggak tahu para apologet sih, Kak? Iya, sama seperti kakak inilah. Sok-sokan jadi pahlawan perang kan, membela iman Kristen. Akhirnya nggak tahu apa-apa jadi blunder sendiri. Itu loh. Tidak ada niat seperti itu. Iya, itu hanya narasi, Kak. Itu hanya sabar ya. Jadi poin dasar saya di sini, tolong dulu pakai akal dalam membaca Bible. Jangan dulu nanti Anda baca. Di sini kan misalnya ada sebuah kenyangalan dalam Bible nih. Anda membaca nih kan. Terus Anda tanya pada pendeta. Ketika pendetanya mengajari Anda berdasarkan doktrin, sementara pikiran Anda sudah mentok juga nggak bisa berpikir apa-apa, itu yang sangat kacau, Pak. Makanya usahakan dulu. Misalnya ayatnya bagaimana yang saya tanyakan? Bisa kakak kasih saya supaya saya bertanya? Boleh. Salah satu ayatnya yang kakak tanya, misalnya nih tentang keselamatan, yaitu ada di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bahwa kepastian bahwa akan selamat itu tidak ada. Karena semua manusia nanti atau semua orang Kristen itu dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Jadi orang Kristen itu tidak pasti selamat. Tetapi orang Kristen selamat jika mereka sudah melakukan sama seperti yang diajarkan kepada kami, yaitu Muslim. Dari perbuatan kami, dari amal baik kami, dari perintahnya. Enggak ada. Matius 25 ayat berapa? Hah? Matius 25 ayat berapa, maaf? 31 sampai 46. Nah, terus Yesus juga mengajarkan bahwa kita menyembah kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi, bukan kepada Dia. Itu dasarnya. Oke, terus mengenai dan itu tentang penghakiman. Benar, penghakiman terakhir. Paham kan? Terus ditambah lagi tentang, karena saya sudah klaim ya, dan bahkan ini sudah saya buktikan, saya mudah nggak klaim. Bahkan kalau ada pendeta yang mau naik membantah saya bilang, ayo kita buktikan bahwa ajaran Paulus ini itu sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus mengatakan bahwa dia hanya utusan, sedangkan Yesus mengajarkan untuk menyembah Dia. Yesus mengajarkan untuk menyembah Bapa. Paulus mengajarkan untuk menyembah Yesus. Tunggu Kak. Itu tentang penghakiman. Ini Paulus yang ajarkan atau bagaimana? Bukan. Itu perkataan Yesus sendiri. Itu di Matius itu perkataan Yesus sendiri. Bukan Matius yang tulis. Dia anak tu apa, Novan bacakan pelan-pelan untuk sini. Bukan Matius yang tulis. Bacakan pelan-pelan di kelas itu untuk si Tina. Tina kan mau belajar ini tentang Kristen kan. Dia kan ikut-ikutan aja tu gitu loh. Itu Novan bacakan tadi itu apa tentang penghakiman itu biar dia paham. Saya bacakan ya, Kak ya.
Boleh? Iya. Atau kakak punya Bible di situ? Nggak ada kak, nggak ada. Nah, yang paling dasarnya di situ kak. Nanti ketika ini pada narasi orang Kristen sendiri ya, di situ nanti di judul perikopnya itu kan penghakiman terakhir. Terus Yesus di situ datang di dalam awan-awan bersama malaikat-malaikatnya katanya. Saya nggak tahu kalau benar ya, soalnya kan ini belum terjadi. Terus dia akan menghakimi orang demi orang dan mengumpulkan bangsa seluruh bangsa di hadapannya. Ayat berapa yang awan-awan kak? Biar saya tahu. Apa? Apa? Dicatat nanti si Tina dicatat, apa yang dikatakan Nopan dicatat gitu loh. Nah ya, bagusnya dicatat sih. Ngelek kak. Hah? Saya ngelek? Atau kakak yang ngelek? Iya. Semuanya. Berarti Ayat berapa yang Tuhan Yesus datang dengan awan-awan? iya, narasi di situ kan ayatnya bahwa Yesus nanti akan datang dalam awan bersama malaikatnya, ya kan? Terus dia akan mengumpulkan seluruh bangsa di hadapannya dan akan menghakimi, akan memisahkan orang demi orang. Dia akan memisahkan orang itu berdasarkan perbuatan masing-masing. Di situ narasinya kak. Paham ya? Jadi penasaran. Untuk bangsa Israel aja Yesus tuh menghakimi. Jadi penasaran kalau Tuhan Yesus datang dengan awan-awan. Iya, terus dia kan turun. Apa yang menjadi problem? Turun ke dunia ini untuk menghakimi. Mbak Tina, narasinya di situ bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Anak manusia. Anak manusia akan datang, bukan Tuhan, Mbak. Lanjut. Oh. Dia menghakimi 12 suku Israel itu gitu, bukan bangsa-bangsa. Maksudnya bangsa itu bangsa Israel, bukan bangsa kita ini gitu loh. Tina kan bangsa dari mana? Tina ini dari mana nih? Dari timur, dari apa? Timur. Dari Papua. Sabu NTT. Oh, NTT, anak kan gitu. Dari Katolik, dulunya Katolik atau memang dari Protestan juga? Langsung? Protestan. Oh. Jadi Yesus ini kan, dia ini hanya untuk Bani Israel gitu loh. Itu dia ngomong itu di Matius 15. Nomor 24 itu aku itu hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, dari umat Israel. Jadi dia hanya untuk umat Israel. Nggak ada untuk umat kita di Indonesia ini, nggak ada dia gitu loh. Nah nanti dia menghakimi itu untuk Bani Israel yang membangkang dia, yang menolak dia sebagai anak manusia, sebagai Mesias, sebagai utusan gitu loh. Ada ayatnya itu. Itu tadi. Kalau Tuhan Yesus datang hanya untuk bangsa Israel. Ini dia ngomong ini Matius 15 itu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini bangsa Israel. Matius 15 nomor 24. Gitu loh. Kemudian juga dia berpesan di Matius 10, ya kan? Di Matius 10 itu bilang nih, dia bilang sama teman-teman, sama murid-muridnya tuh, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi Samaria ini sebelahnya, tetangganya sebelah itu. Nah kalau kau di NTT, dia bilang, kau di NTT jangan kau ke NTB, dia bilang gitu loh. Itulah kata Yesus. Tapi dibilang, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bangsa Israel maksudnya. Bukan bangsa kita gitu loh. Kecil kah suaraku? Tapi didengar ya suaraku. Ada yang bilang kecil suaraku tadi. Di sini kedengaran, Pak. Gitu no tuh. Tina ya. Ini kan Maaf, ayat berapa tadi? Yang dia diutus untuk Bani Israel, pesan sama muridnya kah? Iya. Matius 10 5 dengan 6 gitu, 5 dan 6 gitu. Kemudian Matius 15 24 itu dia untuk Bani Israel.
malah orang yang bukan Bani Israel itu dibilangnya guguk gitu loh. Itu Matius 26. Matius 15 24 sampai 26 itu nanti situ lanjutkan dia. Orang yang bukan bangsa Israel itu dibilangnya guguk loh. Masa Tina mau dibilangnya anjing? Itu dibilangnya anjing. Karena Yesus ini amanah. Karena dia betul-betul. Karena Yesus ini betul-betul untuk Bani Israel. Dia tidak mau kemana-mana. Karena Bani Israel itu udah rusak. Karena dia udah merusak ajaran yang dibawa Musa alaihissalam gitu. Nabi Musa gitu loh. Nah, Yesus datang lagi untuk menyempurnakannya gitu loh. Oke. Jadi banyak ya, Cina kalau di Biblos itu memang penyema ya, Yesus ini amanah. Jadi orangnya betul-betul jujur dia gitu loh. Dia sampai dibilang aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dia bilang gitu kan. Nah. Tapi oleh konsili-konsili maka Yesus dipaksakan jadi Tuhan. Ini persoalannya gitu loh. Sementara kalau di Biblos itu sendiri, ya kan, di teks Yunani, tidak ada dibilang Tuhan, dibilang kurios atau Tuan. Nah, gitu loh. Paham ya? Nah, arti kurios apa, Pak? Kalau boleh tahu, saya soalnya tidak paham. Kurios itu Tuan, artinya Tuan. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Theos. Nah, di teks Yunani, kan Biblos ini kan berbahasa Yunani gitu loh. Tapi Yesus ini kan orang Yahudi berbahasa Ibrani atau bahasa Aram. Nah, kok Biblosnya, kok buku sucinya kayak bahasa Yunani kan gitu. Wah, coba Nopan ceritain kok apa yang paling membuat kamu itu sehingga bersyahadat memilih Islam. Silakan. Nah, itu fundamental. Nah, itu silakan. Apa yang membuat keraguan di keimananmu yang dulu sehingga kamu memutuskan untuk bersyahadat? Silakan, Bang Nopan. Iya, itu yang saya bilang tadi Kak, bahwa kekristenan itu udah nggak bisa dipertahankan lagi. Satu, itu kan dasar menurut saya ya. Dasar saya menuhankan Yesus apa, dasar saya mempercayai Yesus apa, itu kan sebuah penyesatan. Penyesatan kata siapa? Kata Yesus itu sendiri. Sehingga saya nggak bisa menuhankan Yesus. Justru saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus berdasarkan Al-Quran, sesuai dengan yang dikatakan Al-Quran. Makanya saya itu mualaf. Tentu terus mengenai keselamatan juga. Keselamatan yang diajarkan Yesus sama seperti yang diajarkan Quran, yaitu menuruti atau melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Apa yang dikatakan Yesus? Jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Itu kan perintah Bapa, bukan perintah Yesus. Itu yang saya ikuti. Bahkan Yesus juga mengatakan begitu, bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Yesus menyemangat di situ. Nopan, sebutkan ayatnya biar Sino tuh catat, biar kan Tina lagi catat nih, lagi nulis ini, nanti biar dibuka Biblosnya gitu loh. Nah, ini ya kayak bentar. Ini Matius 25 tadi ya kayak Katina ya. Ini Matius 25 tadi. Ayat 31. Ini yang saya bilang. Terus 25 ayat. Iya, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tapi saya tangkap layar hanya sampai ayat 33 nih, 35. Oke. Nanti kakak coba baca aja. Terus saya tangkap layar, saya ambil dulu datanya di mana Tuhan Yesus mengajarkan Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Oke, bentar ya. Ada, kenapa kok? Host Nopan dibesarkan host biar Nopan bisa bikin biar tunjukkan tangkap layar dia bisa dibuka notunya Nopan. Aman, ajak ngobrol dulu sambil Nopan ini Abang Dalot. Ini Bu Tina ini luar biasa ya. Saya angkat jempol, berikan apresiasi karena tidak gengsi gitu kan. Memang dalam belajar itu kita jangan pandang bulu, dalam artian ketika kebenaran ya kita harus mampu menerima kebenaran itu.
Benar, kalau masuk akal ya kenapa kita tidak meminta? Bagus, suka saya. Keren. Luar biasa. Lanjut, Ibu. Ini lagi buka data Novanya satu perangkat jadi dia. Kita isi dulu ya, kita isi dulu. Ketika gini Mbak Tinda, ketika Yesus dicobai iblis, dibawa naik ke bumbungan bait suci, apa kata apa kata iblis, apa kata Yesus? Ada tertulis engkau hanya ada tertulis engkau harus berbakti kepada dia, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, kepada dia sajalah, bukan kepada dirinya. Kok jadi kepada gini dia sih? saja. Kecilnya. Coba keluar dulu itu HP satunya. Oh, cuma satu perangkat Novan ya? Iya. Jadi betul tadi itu harus gunakan akal. Kok jadi terbalik orang ngajarin saya. Jadi gini, itu tuh kata Yesus harus gunakan, kan Tina kan tadi bilang kalau masuk akal kan gunakan akal. Itu nanti kan gitu di Matius 22 nomor 37 ditulis ya. Matius 22. Matius 22 37. Apa jawab Yesus? Ayat 37. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan akal budimu. Kan gitu. Benar. Nah, itu. Maka Yesus harus gunakan akal. Kan gitu. Perkecil dulu. Masa Yesus Tuhan dipelasah begitu. Masuk akal enggak Yesus mati gitu loh, dituhankan gitu loh. Nah, kan gitu. Yesus dilahirkan. Nah, itu dikit-dikit dulu ya. Lanjut si Nopan. Lanjut Ini udah kebuka enggak? Kecil. Ini udah kebuka. Kecil. Belum. Kenapa bisa begitu? Gini saja. Udah buka. Udah nggak apa-apa. Tadi udah tuh. Buka Novan. Ini. Udah lanjut. Ini kata. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita ini Kak merujuk kepada Yesus sendiri juga. Tuhan Allah kita. Yesus mengajarkan bahwa Tuhannya dia itu ada, yaitu Esa. Bapak. Dia nggak mengajarkan bahwa dialah Tuhannya. Justru dia punya Tuhan di sini. Kita itu merujuk kepada dirinya sendiri juga, bahkan kepada seluruh orang Israel juga. Makanya saya bilang tadi, itu yang saya ikutin sekarang. Saya menyembah Tuhannya Yesus juga. Tetapi kalau kau sudah masuk ke pengajaran Paulus, mulai terpisah Mbak Tina. Kalau di sini Tuhan Allah kita, ini satu identiti ya, satu Tuhan Allah, cuma satu itu. Karena itu adalah satu kalimat ya, tidak terpisah. Tapi kalau ke Paulus ajarannya, coba lihat di Korintus, hanya satu Bapa di surga itu Allah, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Itu dipisah itu. Jadi ada Bapa yang Allah, kemudian Yesus itu yang Tuhan, ajaran si Paulus ya. Tapi kalau kita jujur, boleh jujur, itu penyesatan lai. Karena Paulus mengatakan di situ kurios, tapi lai menerjemahkan menjadi Tuhan. Korintus itu apa itu, Bu? Oke, aku buka data ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah itu 1 Korintus 8 nomor 6. Ayat 6. Itu pengajaran Paulus. Benar kata Bang Novan, pengajaran Yesus dengan Paulus itu bertentangan. Korintus 8 ayat 6. Iya Kak. Pengajaran para nabi, Tuhanlah Allah, Tuhanlah Allah, Tuhan Allah kita. Ini satu ini ya, satu identiti Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Tapi pengajaran Paulus bekerja sama dengan penerjemah tuh dipisah. Bapa itu Allah, Tuhan itu Yesus. Nah inilah yang merancu pemikiran teman-teman Kristen menuhankan Yesus dan juga mengimani Bapa sebagai bagian Tuhan itu sendiri. Coba baca di situ. Tina mau dibukakan 1 Korintus 8 ayat 6. Buka aja Bang. Oke, bentar.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Sini dia pisahkan. Sementara pengajaran para nabi baik di perjanjian lama, apa kata Musa? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian diulang oleh Yesus di tadi yang dibaca di Markus 29. Hukum terutama itu, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi pengajaran para nabi, Tuhan Allah. Seperti di Matius, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini kan biasa disebut Allah. Allah ini oleh Yesus disebut Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Matius berapa, Bung? Apa itu? Matius Yang mana? berapa? Sorry. Yesus bersyukur. Iya. Oh, kasihan ya, betul-betul nggak ini, Mbak. Ya, oke, aku buka ya. Coba buka di, bentar. Nah, ini Katina ya, ayat yang Bunda tadi nggak salah. 11, Matius 11. Matius 11, Bang. Matius 11:25. Oke, bentar ya. 25. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Ini menurut Yesus loh. Di tinta merah ini ya. Iya. Ya ini pengajaran Paulus ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ini Paulus dia memisahkan kan, Bapa itu Allah dan Tuhan itu Yesus. Ini pengajaran Paulus. Tapi pengajaran Yesus, ya Matius tuh, ya Tuhan itu adalah Allah itu atau Bapa itu. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi siapa yang Tuhan menurut Yesus itu Bapa atau Allah? Itu Mbak. Iya, iya. Lanjut, Bang Nopan. Ya. Jadi kalau misalnya Katina masih ragu, saya bisa jadi benteng nanti Kak. Untuk membentengi bahwa kekristenan itu memang tidak layak. Kalau misalnya Katina mau didampingin untuk bertanya kepada pendeta supaya pendeta itu bisa jujur, saya mau nanti. Nah, mantap. Iya, iya. Saya nanti tanya di pendetaku dulu. Ya kasih ini ya, kasih sodorkan ini Matius 11:25 ya. Pak Pendeta, ini Yesus kok bersyukur kepada Bapa, katanya Bapa ini Tuhan, Tuhan langit dan bumi. Berarti meliputi bumi dan langit itu ya Bapa ini yang Tuhan. Oke ya, itu tanyakan. Kemudian tuh tadi ajaran si Paulus kok beda ya, Pak Pendeta, ajaran Paulus begini, ajaran Yesus begini. Itu keren ya, apa jawabannya Pak Pendeta? Matius 8 ayat 25. Ini juga anak tuh apa Tina, Yesus juga sujud sama kayak orang Islam sujud dia. Tulis ya, Yesus sujud. Matius 26 nomor 39. Matius 26. 39 nomor 39. Naik lagi Bunda. Yesus sujud. Marah-marah lagi. 39. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud seperti orang Islam sholat sujud. Wow. Gitu. Iya benar loh. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, maksudnya kepada Bapa, kepada Allah. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini ya. Dia tuh mau menghindar, dia berdoa jangan sampai dia dibunuh, disalib itu di Biblos itu loh. Ceritakan gitu. Nah, jadi dia berdoa tuh seperti orang Islam, seperti Muslim gitu loh. Dia sujud. Karena dia memang anak manusia gitu dia. Dia untuk Bani Israel. Dia seorang manusia nabi gitu loh. Baru itu di Matius. Coba catat gitu. Matius 26, Matius 26:39 tuh. Iya, sudah Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ini bunyi doanya ya Yesus ketika sujud. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini biarlah lalu daripadaku. Tetapi janganlah menurut kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jadi Yesus tuh sujud memohon, kalau bisa lalukanlah penyaliban ini.
Tapi bukan kehendakku yang jadi, wahai Tuhanku, melainkan kehendakmu. Artinya apa? Yesus pasrah, berserah diri dia kepada pencipta, kepada Tuhannya. Berserah diri itu disebut muslim. Berserah diri itu muslim. Muslim artinya berserah diri. Jadi Yesus ketika maju apa ya, kan berdoa sujud. Sorry, itu kan kalau tidak salah Yesus sementara masih di bumi kan? Iya, di bumi ketika dikejar-kejar tentara Roma, ingin disalib kan, ingin dibunuh kan. Dia berkata kepada murid-muridnya, tunggulah kamu di sini, berjaga-jagalah di sini. Aku mau ke sana untuk berdoa. Kemudian Yesus bergeser kan, dia situ maju sedikit lalu sujud berdoa. Dia memohon sekiranya penyaliban ini, cawan itu diibaratkan penyaliban. Sekiranya penyaliban ini bisa lalu di hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Hari situ muncul malaikat. Ya, kemudian muncullah malaikat memberinya kekuatan. Doanya diijabah, doanya dijawab oleh Tuhan kan. Muncul malaikat memberinya kekuatan. Yesus semakin ketakutan. Dia diberi kekuatan oleh malaikat. Kalau dia Tuhan, bagaimana mungkin diberi kekuatan oleh malaikat? Setelah itu berdirilah Yesus kemudian mengajak kepada murid-muridnya,